Kemudian kami ucapkan juga terima kasih untuk Mas Niko dari Octopus dan juga Ibu Amalia dari Kumpul yang juga sudah hadir pada siang hari ini, sudah hadir di room Zoom yang sudah disiapkan, dan juga para pelaku usaha dan juga penanggap yang sudah hadir. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ima selaku MC pada siang hari ini. Silakan Ibu Ima, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join, menyempatkan diri hadir pada acara Entrepreneur Development Talk ini yang bertajuk Strategi, Hambatan, dan Tantangan Pelaku Usaha di Sektor Jasa dan Teknologi untuk Scaling Up. Ini kita akan terus mulai sambil menunggu para peserta, baik itu dari pelaku usaha maupun dari penanggap maupun asosiasi yang akan bergabung secara online, karena kita mencoba untuk tepat waktu, biarpun ini sudah mulainya dengan lambat ya, mohon maaf. Jadi baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar Entredev Talk sektor bisnis jasa dan teknologi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, pada siang hari ini kita mengadakan Entrepreneur Development Talk dengan tujuan untuk bersama-sama kita mengetahui isu-isu apa yang saat ini sedang terjadi, serta strategi untuk menghadapi tantangan dan hambatan selama terjun langsung dalam menjalankan bisnis, baik dari sudut pandang pelaku usaha maupun asosiasi ataupun enabler yang menaungi para pelaku usaha khususnya di sektor jasa dan teknologi. Sebagai informasi, dari sasaran dari Entredev Talk kali ini adalah penyebaran informasi adanya kegiatan Entrepreneur Development 2023 yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya di Deputi Kewirausahaan, kepada para pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan berpotensi untuk mendapatkan fasilitasi program ini. Harapan kami dari diskusi kali ini adalah semakin banyak pelaku usaha yang mengetahui kegiatan Entrepreneur Development 2023 sehingga dapat dimanfaatkan untuk segera mendaftar dan agar semakin banyak bisnis jasa dan teknologi yang dapat mengakselerasi perkembangan bisnisnya. Selain itu, kami juga berharap terciptanya kolaborasi dari para enabler atau asosiasi yang juga sudah kami undang pada siang hari ini. Jadi kami berharap akan tercipta kolaborasi ke depannya agar program ini berjalan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tercipta kolaborasi dengan jangka panjang dan menciptakan sustainable program, keberlanjutan dalam program. Kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama yang terhormat ini sudah ada Bu Sari, Bu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Oke, aman ya. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para speaker pada siang hari ini, Bapak Arif Tirta, selaku co-founder dan Presiden Evermos. Selamat siang, Bapak. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bapak. Dan juga di sini sudah ada Bapak Niko Anugroho, selaku CTO dari Octopus. Apakah sudah hadir? Halo, halo Mas Niko. Kayaknya bukan Hai. Bapak nih, Mas Niko ya. Hai Mbak Ima. Thank you Mas Niko sudah join. Terima kasih. Dan juga di sini ada Mbak, saya panggilnya Mbak aja, Mbak Amelia Aini, selaku Chief Business dan Ekosistem dari Kumpul. Halo Mbak Mel. Halo Mbak Ima dan Thank juga you, teman-teman Mbak. semua. Salam kenal ya. Selain dari speaker, kami juga mengundang penanggap yang juga sebagai pelaku usaha di sektor jasa dan teknologi, sekaligus juga ada enabler
Di sini juga sudah ada Altek, betul, dengan diwakili Bapak Panji selaku Sekjen Altek. Apakah sudah hadir? Baik, mungkin akan segera bergabung. Selanjutnya Sudah join, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekaligus itu juga ada dari Aspire, Mas Erika Bastian. Halo Mas Erika. Dan juga Bapak Muhammad Nizar selaku Program Director Akram by Hijrah. Oke, terima kasih. Nanti sudah, kalau belum ada, nanti akan segera bergabung. Dan juga ada Plastik Pay yang diwakili oleh Bapak Mas Arif Rahman. Halo Mas Arif, thank you sudah bergabung. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, thank you Mas. Dan juga nanti ada dari perwakilan dari Waste for Change kalau nggak salah. Apakah sudah bergabung? Baik, kita tunggu terus. Semoga nanti makin ramai di saat sesi diskusi makin seru. Dan di sini juga ada tamu undangan juga dari selain para pelaku usaha, ada para pendamping dan konsultan UKM yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung pada sesi Entrepreneur Development Talk siang ini. Baik, semoga kegiatan siang hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan tanpa berlama-lama, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ima. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan. Di sini terima kasih sudah ada Pak Tirta, Pak Niko, Pak Amelia, juga dari Altek, Expired Akram, Plastik Pay, dan Waste for Change, dan juga semuanya yang ada di Zoom siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sudah memenuhi undangan, dan ini adalah syukur yang sangat kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi siang ini. Tadi Mbak Ima sudah sampaikan bahwa apakah entrepreneur development ini, kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM merasa perlu untuk memberikan program dengan sedikit sentuhan yang berbeda. Hari ini kalau kita bicara entrepreneur development, dimulai dengan entrepreneur ini terkait dengan pengembangan innovation driven enterprise. Sebenarnya Pak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 ini arahnya untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kalau untuk menciptakan lapangan pekerjaan berarti akan menjadi future SMEs yang diharapkan, karena missing middle ya. Kita selama ini 10 tahun terakhir besar di mikro, tetapi kita dengan bertumbuhnya anak-anak muda lulusan setiap tahun lebih dari 2 juta, ini sangat dibutuhkan generasi muda berpendidikan tinggi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, entrepreneur development ini ada 3 sektor yang bukan yang sektor lain ditinggalkan, tetapi dari 3 sektor ini yang potensinya akhir-akhir ini sangat besar. Dan yang hari ini, saya sebut dulu, sektor jasa dan teknologi, kemudian kria dan agrobisnis. Nah, kenapa kita memilih jasa dan teknologi sekarang? Karena terutama dengan adanya pandemi itu berubah cara kita hidup, cara kita bisnis yang muncul, baik produk maupun jasa ini berubah. Jadi ini yang perlu kita kenali gitu. Dan dari jasa teknologi, kria, dan agrobisnis, semuanya harus dengan skala ekonomi ya. Jadi skala bisnisnya yang disiapkan dengan baik, potensinya
masalahnya dikenali dan kemudian solusi apa yang diberikan. Itu kenapa kami sangat berterima kasih dengan seperti Evermost, kemudian Octopus, itu kan model bisnis baru yang karena melihat potensi yang ada masalah, kemudian ditemukan solusinya dengan skala keekonomiannya. Ada Plastic Pay yang kalau sudah model bisnisnya sudah ada, bagaimana mengembangkannya, ini yang kolaborasi itu dibutuhkan gitu. Semua orang tidak perlu menciptakan bisnis sendiri-sendiri atau end product semua, tetapi dalam satu rantai nilai ini saling terhubung. Itu kenapa kami merasa perlu adanya memperbanyak potensi-potensi yang akan bukan harus jadi Evermost bentuknya sama gitu, tapi dengan model-model bisnis tertentu dikembangkan dan dengan skala keekonomiannya bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dan kalau pelaku usahanya saat ini diketahui 94 juta, lebih banyak di mikro. Kalau ini bisa terhubung dalam satu rantai nilai, sebenarnya tidak perlu memperbanyak usaha mikro, tetapi bisa menjadi tenaga kerja. Jadi nanti akan lebih banyak lagi yang skalanya, usahanya skala kecil dan skala menengah, sampai 50 miliar kan menengah, ini yang diharapkan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Nah, tujuan program tadi ini diharapkan khusus untuk mengakselerasi pengembangan usaha yang dimiliki oleh teman-teman yang nanti akan tertarik untuk bergabung di entrepreneur development. Nah, sehingga kami memiliki tahapan kegiatan. Jadi yang pertama adalah open call. Open call ini kami mencoba saat ini menjadi bagian dari open call. Jadi, maksudnya apa sih gitu kan, dan kenapa kita butuh suplemen baru, anak-anak muda dengan darah merah putihnya yang memang ingin menghasilkan sesuatu. Jadi ada masalah nih, diberikan solusi, dan kemudian tidak hanya sekedar berhenti menjadi ide bisnis, tetapi bagaimana mewujudkannya menjadi model bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, karena itu kami Kementerian Koperasi dan UKM membuka diri bahwa selama ini mungkin yang kenal Kementerian Koperasi dan UKM ya sektor kuliner, kemudian fashion dan sebagainya, yang kita melihat dari banyaknya pertumbuhan yang disebut di sini nih, model bisnisnya yang tadi nanti jadi penanggap itu kan narasumbernya, ini kan model bisnis baru yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita bicara tidak hanya sekedar SDGs, tetapi kualitas kehidupan bernegara, kualitas kehidupan kita sebagai manusia akan menjadi lebih baik dengan model bisnis yang baru. Nah, untuk meningkatkan kapabilitas para wirausaha ini diharapkan bisa memberikan dampak dan bisa berbagi pengalaman, atau jadi tahu nih tantangan yang bisa kita diskusikan sama-sama. Ini kenapa ada entrepreneur development, dan hari ini adalah awal dari networking yang akan kita lakukan. Kalau sudah melihat dari paparan, ini juga kenapa sih jasa dan teknologi menjadi penting gitu. Kalau kita melihat berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia di tahun 2020 itu sekitar 4.011 sektor bisnis jasa dan teknologi beroperasi di Indonesia. Dan dengan adanya penetrasi internet, kemudian penggunaan smartphone, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi membuat banyak tantangan layoff yang harus menjadi perhatian banyak pihak. Nah, dengan dalam hal tersebut kami merasa perlu bahwa nanti tidak semua harus sendiri-sendiri, tapi bagaimana bernetworking untuk saling menguatkan, sehingga kita semua dukungan pemerintah ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagaimana kami tahu, makanya kami perlu membuka jaringan lebih luas lagi dengan
kami berharap jaringan dari teman-teman yang ada di sini sekarang, teman barunya Kemenkop UKM, beberapa kami kenal tahun lalu karena dengan keketuaan G20 fokus untuk green economy, kemudian SDGs dan digital ini kami merasa perlu memperkenalkan bagaimana link ke bisnis yang teman-teman pelaku usaha yang sudah lakukan. Jadi mungkin tidak perlu semuanya membuat produk atau jasa, tetapi bagaimana terhubung dengan yang sudah ada. Mungkin kayaknya saya lebih seru kalau mendengarkan narasumber dan nanti penanggap juga mohon input dari teman-teman peserta semua yang bisa memperkaya apa yang dibutuhkan dan mungkin bisa juga lebih tertarik untuk mengenali Kementerian Koperasi dan UKM ini punya apa. Jadi mungkin dari open call ini kemudian nanti ada assessment dan kemudian assessment itu untuk memperkenalkan supaya yang satu level gitu ya, yang sama-sama pemula akan bertemu dengan pemula, kemudian yang sudah lebih mapan akan ketemu dengan jadi materinya akan tidak bouncing ya, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah di assessment sudah dikumpulkan, ada program selama 5 minggu sampai 8 minggu. Setelah itu nanti akan ada leveling selanjutnya. Kalau yang memang passing grade memang mau tumbuh dan semangatnya masih ada, nanti kita akan perdalam lagi dengan networking. Jadi semua orang tidak bisa mengikuti dari A sampai Z, tetapi ada leveling yang akan bisa diikuti. Hanya yang memang ingin dan membuktikan bahwa dia memang mau maju yang akan melewati stage selanjutnya. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Entredev Talk pagi siang ini di sektor jasa dan teknologi bisa dimulai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sari. Di sini juga sudah makin bertambah partisipan yang hadir, ada 99, sebentar lagi 100. Selamat datang. Tadi ada Mas Martin ya dari West Fortune sudah datang, sudah bergabung. Terima kasih. Dan di sini saya juga mau nyapa Yuriko dari Startup Bandung dan juga Mbak Prima dari Bersama.coop. Terima kasih, dan juga nih teman-teman nih banyak banget nih seperti kayak pelaku usaha ya. Pelaku usaha pendamping ada dari Altek juga ada Mas Ari Eko ya. Terima kasih semuanya. Baik, masuk ke acara inti. Saya akan menyerahkan forum ini kepada moderator kita. Pada siang hari ini moderator kita adalah Bapak Nasmi Fatur Ahmad. Beliau adalah akademisi. Selain akademisi, beliau juga aktif sebagai mentor, konsultan, dan juga praktisi. Beliau juga punya usaha sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya teori-teori, tapi juga langsung praktek ya Pak Nasmi ya. Dan kebetulan beliau juga sebagai tenaga ahli di Kementerian Koperasi dan UKM yang bantu untuk memberikan input masukan dalam pengembangan program Entrepreneur Development. Baik, selamat siang Pak Nasmi. Sudah siap ya Pak? Selamat siang Mbak Ima. Siap Oke, Pak. Oke mulai, Pak. Silakan Bapak ambil alih langsung Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Sari, juga para speakers yang sudah hadir, ada Mas Arif Tirta, ada Mbak Amalia, ada juga Mas Niko ya, ada Mas Niko, dan juga ada banyak tadi Mbak Ima sudah sebut, saya juga ngelihat ada Mas Panji, ada Mas Ari Eko, ada Mbak Prima, ada dari Startup Hub, dan sebagainya yang mungkin belum bisa disebut satu-satu. Nah, tentu hari ini kita mengangkat suatu topik yang menurut saya cukup menarik ya, yaitu terkait dengan tantangan, hambatan, dan strategi untuk scaling up bisnis jasa dan teknologi. Nah, saya mau pick up sedikit dari apa yang tadi Bu Sari saat pembukaan sudah katakan gitu, bahwa ada suatu pemikiran di balik pemilihan sektor-sektor yang ada di dalam Entredev 2023.
ya, entrepreneurship development. Nah, jadi waktu pertama kali saya mendengar bahwa salah satu sektor yang diangkat ini adalah sektor jasa dan teknologi yang menjadi salah satu sektor utama, ini cukup menarik. Kenapa? Karena mungkin kita juga sudah tahu bahwa sektor jasa ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang PDB terbesar di Indonesia. Dan sektor jasa ini cakupannya itu cukup luas. Kita berbicara mulai dari transportasi, dari perdagangan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, desain kreatif, itu hampir menyentuh adanya jasanya. Ya. Nah, cuman kalau di era saya, tahun 90-80, ya, sektor jasa ini cukup unik sebenarnya kalau di era dulu. Karena sektor jasa ini sering kita sebut sektor yang tidak bisa di-scale. Makanya waktu saya baca hari ini entrepreneurship development talks-nya adalah scaling up sektor jasa dan teknologi, ini menurut saya jadi, wah, ini menjadi bahan pemikiran nih untuk kita bisa mendengar dari para pelaku-pelaku bagaimana bisa men-scale suatu sektor yang dulu mungkin di era tahun 80-90 ini adalah suatu sektor yang sulit untuk kita scale. Karena apa? Karena sangat bergantung pada sumber daya manusia yang menghasilkan jasanya. Nah, tapi di era kemajuan teknologi ini, kita juga melihat nih bagaimana teknologi itu justru menjadi salah satu fungsi yang bisa men-scale usaha jasa tersebut. Jadi penerapan teknologi yang mampu untuk mempercepat sebuah proses, mampu mengagregasi sumber daya manusia yang melakukan jasa-jasa tersebut, ini menjadi menarik sehingga lahirlah di awal-awal tahun 2000, khususnya mungkin di Indonesia, mungkin kalau di Amerika sudah cukup lama, yaitu bisnis-bisnis yang berorientasi pada agregasi. Kita melihat adanya marketplace, kita melihatnya ada platform dan seterusnya, itu boleh muncul di sini. Nah, sehingga ada maksud dan tujuan kata-kata jasa dan teknologi ini ditempatkan bersamaan menjadi suatu indikator sebuah sektor. Karena kedua kata-kata inilah yang mampu mentransformasi usaha jasa yang dulu tahun 90 kita berpikir sulit sekali untuk kita scale ya. Karena kita sangat butuh manusia, tapi kemudian dengan memadukan jasa dan teknologi ini kita berharap muncul ide-ide bisnis dari para pelaku usaha yang bisa memikirkan bagaimana kita bisa men-scale service kita. Terutama yang kita bisa berharap juga bagaimana Indonesia mungkin bisa compete juga ya untuk menyediakan berbagai macam jasa dengan di luar di kancah global gitu. Ya. Nah, tentunya banyak ya saya pikir ya tantangan hambatan terkait dengan men-scale usaha jasa ini sendiri, dan ini yang akan mungkin diberikan pandangan-pandangan khusus oleh speaker-speaker kita, penanggap kita, dan juga beberapa pelaku usaha yang memang hari ini udah diundang khusus nih untuk bisa memberikan pandangannya. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan sekilas, apa mungkin tidak perlu perkenalan karena sudah terkenal nih bapak-bapak ibunya nih sepertinya ya. Izin saya share screen sekilas. Nah, yang pertama ini dulu Mas Arif ini mungkin agak-agak lupa. Saya pernah ketemu Mas Arif itu dulu ngopi-ngopi kita di Mas Agi. Ingat. Mas Agi, saya masih ingat. Sengaja itu Mas, saya ngejar Mas Arif itu dari teman-teman di Bobo Box dulu ya. Ya, ya. Wah, saya pengen mendengar nih, karena saya mendengar kiprahnya Mas Arif ini dalam men-shape industri jasa, industri teknologi di Indonesia ini, saya pikir tidak ada yang meragukan sama sekali. Jadi memang saat ini beliau adalah co-founder presiden dari Evermost. Mungkin nanti beliau akan menceritakan sekilas terkait dengan bagaimana Evermost itu berjalan. Juga dulu yang saya juga salah satu penggunanya Mas ya, Bobo Box, tapi berhubung badan saya gede tuh jadi terkadang agak susah masuk Mas ke dalam Bobo itu. Dan dulu yang juga sempat heboh itu Mas ya, Urbanindo ya, salah satu yang cepat sekali untuk kemudian sudah di-exit kalau tidak oleh Mas Arif Tirta. Beliau juga sekarang adalah independent commissioners dari BRI Ventures, dan juga ada di berbagai macam. Saya 9 tahun ya Mas kalau tidak salah Mas dulu di Silicon Valley ya, mungkin berapa tahun ya di Amerika. Mungkin nanti beliau akan memperkenalkan lebih jauh.
Ini adalah speakers pertama kita. Nah, speakers kedua adalah salah satu enabler yang saya pikir kalau semua yang bermain di startup masa sih tidak pernah mendengar namanya Kumpul ya. Dan Mbak Amalia inilah yang merupakan salah satu motor penggerak di balik bisnis dan ekosistem terkait dengan Kumpul. Saya kalau misalnya ini Mbak Amalia, kalau misalnya saya ketemu di Astra, saya ketemu di mana tuh nama Kumpul tuh sering disebut Mbak Amalia. Jadi itulah kenapa saya pikir Mbak Amalia hari ini bisa memberikan perspektif nih gitu terkait dengan khususnya sektor jasa. Apa saja sih hambatan tantangannya khususnya Mbak Amalia ini dengan Kumpul ini kan lebih karena mengenable mereka untuk maju gitu. Nah, itu yang kita harapkan bisa masuk ke dalam diskusi kita di siang hari ini. Dan terakhir, nah ini ada Mas Niko, masih sangat muda sekali. Saya tadi mengambilnya Mas Niko ya dari ini ya, dari LinkedIn. Jadi beliau ini adalah Chief Product and Technology Officer-nya untuk Octopus. Yang terkadang itu saya masih agak-agak suka heran ya, di balik sebuah sampah bisa berdiri sebuah startup yang kemudian terus-menerus melejit, dan bagaimana justru itu membantu mereduksi berbagai macam permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Dan ini yang maksud saya, inilah yang bukti sebuah teknologi itu mampu untuk bisa men-scale usaha yang kita sebut dengan jasa. Ya, terutama saya Octopus itu salah di Makassar Mas ya, itu sempat mengenable berbagai macam pemulung ya kalau nggak salah ya, pemulung yang non scalable, tapi sekarang dengan kehadiran Octopus itu bisa untuk di scale terutama dari pendapatannya. Nah, itu saya pikir adalah 3 pembicara kita hari ini yang akan memberikan pandangan singkat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Senang juga saya masih dengar nama Mas Arif. Ya, Mas, kita ketemu baru cuma sekali. Dan juga hadir di sini sebenarnya beberapa penanggap-penanggap yang menurut saya pembentuk-pembentuk ekosistem, khususnya di suatu bisnis yang kita namakan startup. Jadi ada Mas Panji selaku sekjen dari Altek. Tapi kalau di beberapa tempat Mas Panji ini dikenal sebagai founder CEO-nya Kiwi ya, kiwi.com ya. Kemudian ada juga dari Mas Arif. Mas Arif, ini mirip namanya Mas Arif ya. Dari Mas Arif Rahman, Plastic Pay. Selamat datang Mas sebagai GM Sales and Marketing dari Plastic Pay. Kemudian ada Mas Nizar sebagai program direkturnya Akram. Kayaknya sudah hadir Mas ya, Mas Nizar. Hadir Mas. Aduh, syukurlah Mas tadi pas nih udah hadir. Nanti mungkin akan saya minta tanggapannya dari isu-isu yang yang dihadirkan oleh para speaker, dan juga Mas Erik dari Aspire. Ini juga salah satu startup yang lagi masuk ke Indonesia dan lagi mencoba melejit secara cepat nih. Mas Erik, halo Mas Erik, apakah sudah hadir? Sudah Pak, sudah hadir. Oke, halo, sudah Pak hadir. Rasmi. Halo, apa kabar? Oke, baik, supaya nggak berlama-lama nih, saya udah dikasih hint, Mak, mulai jam 2.30, Bapak bukan speaker saya hari ini, jadi kita langsung saja memanggil speaker pertama. Saya akan memberikan waktu dan layar kepada Mas Arif Tirta dari Evermost untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan isu kita hari ini. Silakan Mas Arif. Oke, selamat siang semuanya. Kalian bisa ngelihat screen saya nggak? Bisa ya? Bisa Mas, ini sudah. Oke, sip. Mungkin pertama-tama terima kasih Kemenko UMKM, Bu Sari, Mbak Ima, dan Mas Rasmi atas undangan dan juga introduction-nya. Kalau dari sisi Evermost, kita itu didiriin sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu kita, dan sebenarnya sampai sekarang itu kita itu masih kurang happy dengan cara retail berjalan di Indonesia. Kalau kita lihat itu ada 2 hal mungkin. Yang pertama itu kita lihat kenapa sih untuk brand owner biar produknya sampai ke tangan konsumen itu sangat mahal. Kalau kita lihat sekitar 30-65% dari GMV-nya itu mereka bayar dari sisi sales, marketing, dan juga logistik cost. Terus yang kedua, walaupun kita lihat bahwa sangat banyak UMKM di Indonesia, kontribusi GDP juga sangat besar, tapi kalau kita lihat dari puluhan juta itu kok yang bisa jadi UMKM yang bisa naik kelas itu lumayan dikit dan sangat challenging. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isunya itu bisa di-boil down ke 2 hal. Pertama itu mungkin kita beruntung bahwa negara kita itu sangat besar
dan juga negara kita itu negara kepulauan. Tapi berhubung itu, isunya itu dari sisi mungkin logistik dan shipping. Walaupun mungkin dari sisi infrastruktur itu sekarang makin lama makin baik, tapi dari sisi biaya logistik dan shipping untuk negara kepulauan yang sangat luas itu jadi sangat challenging lagi. Terus yang kedua, berhubungan juga dengan white archipelagic country ini, untuk menjadi national brand itu kita perlu long supply chain yang sangat panjang ya. Intinya kita harus ada, kalau kita lihat brand-brand besar itu mereka ada principal, ada big distributor, ada small distributor, big shop, small shop, traditional shop, baru ke end konsumen. Jadi semakin jauh kita dari kota-kota besar, semakin banyak middleman-nya. Sehingga harga-harga itu jadi sangat mahal. Dan juga kalau untuk brand-brand yang kecil atau medium itu menjadi sangat challenging. Kenapa? Soalnya inventory-nya itu mereka harus bangun secara besar-besaran. Atau enggak kalau mereka mau bikin toko, ya mereka berarti harus ada capex juga tuh. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu dari sisi Evermose itu kita ngelakuin banyak riset, tentunya dibantu juga dengan salah satu think tank yang bergerak di bidang UMKM namanya Cosmos Center of SMEs Movement, di mana waktu itu kita nge-publish artikel di World Economic Forum setelah kita interview puluhan UMKM. Nah, yang sangat menarik dan ini sebenarnya menjadi blueprint-nya Evermose itu di mana kita melihat bahwa journey-nya UMKM itu sebenarnya itu nggak linear. Ada jurang-jurang yang selaku pelaku usaha itu mereka itu harus loncat. Misalnya dari sisi newcomer ini mungkin orang-orang yang fokusnya itu sebagai trader lah ya. Mereka itu nggak tahu tentang product market fit, tapi mereka itu dari sisi kesempatan ada. Misalnya temannya jualan t-shirt, mereka bilang, mau dong saya jualan t-shirt juga. Tapi dari sisi value added itu masih sangat kecil. Mungkin value added yang mereka lakukan itu mereka mendekatkan produk ke tangan end konsumen, tapi mereka itu tidak ada value creation dari sisi product development-nya atau dari sisi produknya sendiri. Itu mungkin 99% UMKM kita sekarang itu ada di tahap sana tuh. Jadi mungkin bisa dikategorisasikan sebagai trader aja. Nah, untuk loncat ke next stage-nya, sebenarnya dibutuhkan yang namanya itu product market fit. Jadi mereka harus tahu tentang target marketnya apa, produknya itu seperti apa, dan gimana nih caranya biar produk itu sampai ke tangan konsumen, caranya itu seperti apa. Untuk itu mereka bisa generate mungkin sekitar 1-5 miliar GMV per tahunnya. Untuk loncat ke tahap berikutnya, harus ada perubahan lagi nih dari sisi mindset. Perubahannya apa? Gimana caranya kita bikin scalable system dari one man hero, one person hero ke super team, di mana dari sisi value chain yang mulai dibenahin, dari sisi production, sourcing materialnya di diversified sampai ke timnya sendiri. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya itu kita lihat bahwa tiap stage itu sebenarnya cara pandang, mindsetnya dan juga kebutuhannya itu sangat berbeda. Kalau kita deeper juga di Southeast Asia pada khususnya, kita lihat bahwa sebenarnya itu kebanyakan orang itu nggak memilih untuk cuman online aja atau offline aja. Mereka itu sebenarnya punya preferensi untuk omnichannel, di mana mungkin mereka itu melihatnya online, tapi mereka beli itu offline, atau kebalikannya, mereka lihatnya itu offline tapi belinya online. Nah, dengan masalah dan juga finding dan juga preferensi masyarakat di Indonesia pada khususnya, Evermose itu membuat satu ekosistem untuk membantu UMKM itu menjadi perusahaan yang lebih besar. Jadi mungkin banyak orang yang bilang bahwa Evermose itu social commerce, Evermose itu reseller platform. Sebenarnya itu mungkin cuman sebagian kecil dari bisnis kita. Bisnisnya Evermose itu apa? Bisnisnya Evermose itu sebenarnya kalau bisa dirangkum itu sebenarnya kita itu bisnis untuk memberikan akses ke UMKM dan juga ke orang-orang Indonesia pada umumnya biar mereka bisa punya bisnis dengan membagikan akses kita. Ada dua hal mungkin yang kita fokuskan. Pertama itu dari sisi reseller dan juga dari sisi online infrastruktur. Kalau dari sisi reseller yang kita lakukan itu gimana nih caranya kita punya sales point yang sangat banyak
Kalau di Evermose sendiri kita sekarang ini ada 700.000 reseller, ada di 500 kota di seluruh Indonesia, yang kita train, terus udah gitu kita support juga dengan online komunitasnya, sehingga reseller ini bisa digunakan jadi kayak toko berjalan. Intinya apa? Intinya ketika ada small atau medium brand itu mau ekspansi ke seluruh Indonesia, mereka nggak perlu ngebangun inventory, mereka nggak perlu ngebangun toko satu-satu, mereka bisa masuk ke Evermose dalam waktu minggu, mereka bisa jadi national brand. Terus yang kedua, ketika kita bantu dari sisi offline-nya, tentunya ada beberapa brand yang mau juga dibantu dari sisi online-nya. Di sini kita ada yang namanya itu pro reseller. Ini reseller yang kita udah train, di mana mereka itu nggak cuma menggunakan personal network mereka, tapi mereka punya extended network. Nah, gimana caranya membangun extended network? Mungkin mereka menggunakan Facebook, mereka menggunakan Instagram, mereka masukin ke general e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia atau Shopee. Kita bantu dari sisi trainingnya. Yang terakhir itu mungkin ketika kita bantu dari sisi demand, biasanya mereka ada isu dari sisi supply-nya. Nah, makanya yang kita lakukan itu value change, digitalisasi, di mana kita bantu dari sisi sourcing material. Kalau misalnya GMV-nya mereka mungkin lebih dari 500 juta per bulan, kita sarankan jangan beli dari pasar kain misalnya, tapi langsung ngobrol dengan pabrik tekstilnya. Nah, berhubung kita punya banyak brand di platform kita bisa negosiasi dengan harga lebih murah dan lainnya. Setelah mereka dapat materialnya, kita punya cloud manufacturing juga. Kita kerjasama dengan berbagai garment atau semi garment players yang bisa bantu mereka dari sisi production. Setelah beres, kita masukin ke logistik, kita punya kerjasama dengan 3PL dan 4PL. Terus udah gitu, kalau misalnya mereka mau masuk ke marketplace, ke TikTok, ke Shopee, Tokopedia, kita bisa bantu dari sisi market enabler-nya juga. Terus udah gitu, mungkin yang terakhir itu dari sisi financing. Tentunya banyak SMEs yang ketika mereka dari entrepreneur journey-nya mereka tidak punya aset, tapi mereka bisnisnya sangat bagus dan mereka mau grow, kita jembatani UMKM kita dengan fintech yang ada. Yang terakhir juga kita kerjasama mungkin dengan tools provider untuk membantu mereka sehingga mereka bisa memaksimalkan digital solution untuk perkembangan bisnisnya. Salah satu partner yang kita ada itu sebenarnya Aspire. Jadi kita bantu UMKM yang ada di Evermose itu untuk dari sisi pembayarannya itu menggunakan Aspire. Yang menariknya juga kalau kita lihat dari sisi bisnis kita, 70% reseller kita itu wanita, kebanyakan itu housewife. Dan berdasarkan observasi kita lihat di Indonesia banyak keluarga mungkin yang di lower tier city yang suaminya itu menjadi sole breadwinner. Nah, dengan Evermose sebenarnya kita bisa memberikan untuk cara untuk keluarga-keluarga di lower tier city itu untuk untuk improve their economy tanpa meninggalkan misalnya kerjaan mereka atau kewajiban mereka sebagai ibu, sebagai istri dan lainnya lah ya. Yang menariknya lagi mungkin kalau dari sisi education profile, 75 reseller kita itu high school graduate atau lower. Jadi dari sisi opportunity-nya itu mungkin lebih limited. Nah, ketika mereka join Evermose, kalau mereka committed dan mereka willing untuk spend tenaga dan juga waktunya di Evermose, sebenarnya mereka bisa gunain Evermose itu menjadi primary income-nya mereka. Itu aja mungkin dari saya. Waktunya kayaknya udah lebih dari 10 menit. Enggak, Mas. Masih ada 1 menit lagi, Mas. Oke. Kalau ada yang mau ditambahin. Udah sih. Cukup. Tapi ini lagi mencari juga ya challenge-challenge yang ada di bisnis Kria, dan baru di slide kedua udah ketemu, Mas. Tadi saya coba sedikit rangkum ya, bahwa perjalanan bisnis, terutama brand, untuk dia bisa evolve menjadi sebuah national brand, itu ada 4 tahap tadi yang dipropose oleh Mas Arif. Jadi yang pertama dia harus mencapai product market fit, yang kedua dia harus mendesain scalable system, yang ketiga dia harus membangun sales network, dan terakhir dia harus fokus pada kepada production innovations dan branding. Dan disitulah yang saya pikir entrepreneurship development itu nanti di tahap kedua itu yang bagaimana menciptakan sebuah scalable sales dan meningkatkan sales network itu bisa berperan ya.
Gitu, ini menarik sekali Mas. Mungkin nih udah ada yang raise hand bahkan nih Mas, tapi kita stop dulu, kita rekan-rekan tolong tulis dulu chat, tulis dulu pertanyaannya di kertas dulu, atau misalnya mau langsung tulis di chat, monggo saja, nanti dari tim panitia bisa sambil mengingatkan kalau pas suatu seksi Q&A. Sekarang kita berikan dulu layar kepada pembicara kita yang kedua, kepada Mbak Amalia. Halo Mbak. Halo Mas. Oke, Mbak Halo. Amalia. Ya, ini kita sekarang ada sekitar 10 menit Mbak ya, untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan tantangan, strategi, dan hambatan untuk scaling bisnis Kria. Silakan Mbak Amalia. Oke, siap. Terima kasih Mas Asmi. Sebelumnya aku juga ucapin terima kasih nih untuk teman-teman dari Kemenkop, ada Bu Sari, Mbak Ima, dan teman-teman yang lain ya. Kemudian dari narasumber yang lain juga dan para penanggap serta para peserta yang hadir di sini. Perkenalkan, nama aku Amalia, Chief Business and Ecosystem dari Kumpul. Mungkin sebelum aku masuk ke sektor jasa dan teknologi, give me 1 minute untuk kasih perkenalan lah tentang Kumpul ini apa. Tadi sebenarnya Mas Asmi udah sempat mention ya. Tapi kalau aku mau kenalin tentang Kumpul, boleh next mungkin? Oke, jadi tadi udah di-mention nih sebenarnya kalau Kumpul itu adalah ekosistem enabler di mana kita itu memang fokusnya di inovasi dan gimana kita bisa bantu teman-teman entrepreneur untuk mengakselerasi perkembangan bisnis mereka. Gitu. Nah, kita jalanin ini sebenarnya sudah dari 2016-2017 ya, bersama-sama dengan partner. Jadi kita memang engage partner, Microsoft, Google, kemudian kementerian juga, salah satunya teman-teman di Kemenkop juga gitu ya, untuk bisa mengembangkan entrepreneur di Indonesia dan juga di luar. Jadi kalau ada startup gitu ya mau masuk ke Indonesia itu kita bantu. Gitu. Nah, apa aja sih yang kita bantu ke mereka? Boleh next? Ya, jadi memang dari Kumpul sendiri kita come up dengan indeks yang kita buat in-house gitu ya. Jadi kita memformulasikan penilaian kita standarisasi untuk teman-teman UKM, startup, dan juga teman-teman founder gitu. Nah, di sini nanti mereka masukin data, terus nanti udah kelihatan nih kira-kira apa yang perlu di-improve lagi dan lain-lainnya gitu. Ya, ini untuk setiap program kita selalu pakai ini dulu agar jelas measurement yang kita mau track. Kemudian ada program dan assistance, itu kita kasih program pendampingannya. Kalau misalnya secara general kita ada bikin program-program, kalau secara lebih khusus kita bantu secara hands-on, seperti bantuin startup untuk bangun bisnis dari awal banget gitu ya, sampai fundraising gitu. Nah, itu kita bantu juga. Kemudian kita kasih mereka akses ke network-nya Kumpul, ada investor di sana, ada para mentor, dan juga potential business partner yang kita bisa matchingin nih sama teman-teman entrepreneurs gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa gambaran aja tentang achievement yang sudah Kumpul dapetin gitu ya over the years, berapa yang kita support entrepreneurs-nya, kemudian berapa program collaboration, partnership explorations yang sudah kita support, dan ini mau kita tetap mau counting it ya, gitu. Maksudnya ke depannya kita mau improve lagi. Nah, ini mungkin ada beberapa hal lagi, boleh next. Ini ada jangkauan kita, jadi memang kita berpartner dengan 113 partner di kota-kota di Indonesia. Jadi harapannya memang kita jangan sampai Jakarta centric gitu ya. Indonesia ini nggak cuma Jakarta aja yang maju, tapi seluruh Indonesia itu bisa. Makanya kita juga coba tap in many different cities di Indonesia. Nah, nggak cuma di Indonesia, kita juga berpartner dengan ekosistem di global. Boleh next. Ya, kurang lebih kita ada 15 negara yang sudah kita partner di Asia Pasifik ya. Jadi kita bantuin startup-startup di sana dan juga kita bantu startup di Indonesia kalau mereka mau expand bisnisnya keluar. Gitu. Nah, ini perkenalan dari Kumpul aja. Nah, mungkin kalau di sini aku akan lebih banyak bahas tentang lebih general nih, tentang sektor jasa dan teknologi dan apa kira-kira nih hambatannya dan juga strateginya yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu ya. Nah, tadi mungkin Mas Asmi sebenarnya udah mention kalau sebenarnya sektor jasa ini adalah salah satu yang
sektor terbesar gitu ya, karena dia menyumbang sekitar 42% nih dari PDB negara dan sangat luas jangkauannya, dari perdagangan, transportasi, properti, komunikasi, keuangan tuh masuk gitu ya di sini. Gitu. Dan bahkan hebatnya lagi adalah kalau bahkan saat pandemi pun sektor jasa ini masih bertumbuh. Gitu. Jadi ini nggak ada matinya gitu ya sektor ini ya. Gitu. Nah, dari sini sebenarnya yang salah satu yang mengakselerasi juga pertumbuhannya sektor jasa ini adalah teknologi. Kalau boleh kita lihat di selanjutnya. Nah, jadi memang sektor jasa ini tuh bisa meningkat atau bisa semakin luar biasa lagi nih ke depannya juga karena didukung sama teknologi ini gitu ya. Nah, sekarang aja sebenarnya teknologi itu sudah berkontribusi luar biasa dengan produk domestik bruto kita, PDB kita di 60 juta gitu ya. Dan bisa kita lihat juga pertumbuhan dari masyarakatnya di Indonesia, internet usernya sudah 73% yang pakai gitu ya. Kemudian sosial media user yang aktifnya tuh terus meningkat tahun per tahun di atas 10% gitu peningkatannya gitu ya. Dan kalau dilihat nih dari segi subsektornya, memang yang masih paling tinggi itu potensinya di e-commerce ya. Jadi kalau di e-commerce sendiri dia menyumbang hampir 60-nya itu paling besar di e-commerce, diikuti dengan yang lain-lain gitu ya. Dan ini semuanya karena ketika pandemi 88% pengguna itu memang masuknya ke e-commerce gitu ya, karena mereka kalau mau beli something atau para penjual itu masuknya ke e-commerce juga. Sekitar 28% pelaku bisnis itu bilang kalau bahkan nggak ada teknologi nih, mereka nggak akan survive ketika pandemi. Gitu. Jadi ini penting banget untuk menyatukan kedua inilah, jasa dan teknologi ini tadi udah sempat di-mention juga. Nah, kalau kita lihat pentingnya apa sih teknologi ini gitu ya, dan sektor jasa ini bagaimana dia bisa mengakselerasi pertumbuhan. Ada 4 hal yang aku rangkum di sini. Boleh next? Oke, jadi memang teknologi ini penting banget untuk bisa menjaga agar kita tetap kompetitif, teman-teman, di market gitu ya. Nah, yang pertama adalah karena teknologi ini mengotomasi dan mengefisiensikan segala sesuatu. Itu kita tahu kalau tujuan adanya teknologi itu sebenarnya ya di dalam bisnis adalah agar mempermudah hidup kita, ya kan. Nah, itulah mempermudahnya dengan apa? Dengan otomasi, dengan efisiensi gitu ya. Jadi segala sesuatu sekarang misalnya zaman dulu kalau balesin chat harus satu-satu, sekarang nggak perlu, kan? Karena sudah ada teknologi ini yang bisa auto reply gitu kan, yang bisa langsung ada chatbotnya gitu. Terus kemudian ada personalisasi dan juga customisasi. Nah, di sini teknologi itu membuat kita nggak perlu lagi kalau mau nawarin barang sama satu customer gitu ya, semua barang langsung ditawarin. Enggak, udah nggak zamannya kayak gitu. Tapi ketika apa yang dia butuhin, secara otomatis udah bisa nih langsung di offer gitu. Nah, ini makanya kenapa ini jadi komponen penting gitu ya di dalam sektor jasa. Yang ketiga itu adalah inovasi, karena teknologi ini membuat sektor layanan, sektor jasa ini mempunyai peluang-peluang baru yang bisa dilihat gitu. Jadi ada tantangan baru yang bisa di-solve, ada bisnis baru yang bisa di-open gitu ya dari teknologi ini. Serta ini membuat kita semakin tajam dalam mengambil keputusan di bisnis melalui data analisis gitu. Jadi udah nggak zaman nih kita tebak-tebak berhadiah. Oh, kita kalau mau expand ke sini, habisin dulu berapa ratus juta baru sadar, oh ternyata nggak ada marketnya di sana, udah nggak zaman kayak gitu. Nah, dengan data, dengan teknologi, kita bisa lakukan analisis, kita bisa tahu trennya, kita bisa ambil keputusan yang lebih bijaksana untuk kebutuhan company kita ya. Which is company itu kan beda-beda nih kebutuhannya, stage-nya, strateginya pun beda-beda. Gitu. Tapi tentunya dari teknologi ini semua itu nggak smooth sailing ya, maksudnya nggak berjalan dengan mulus, ada tantangan, ada hambatan yang dialami oleh teman-teman penggiat teknologi di sini. Nah, aku rangkum ada beberapa hal juga, boleh di next.
Nah, aku nggak akan dig deeper. Ini untuk jadi gambaran, mungkin lebih seru nanti kalau kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin aku bagi jadi 4. Yang pertama itu adalah business complexity, karena Indonesia kan masih terus berkembang gitu ya, dan teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi regulasi, emang harusnya gitu kan, regulasi itu kayak mengikutinya tuh nggak secepat itu gitu. Karena ini yang mungkin menjadi hambatan juga untuk teman-teman penggiat teknologi, karena harus tiba-tiba ada regulasi baru, kemudian kalau nggak seperti nanti ada penalti, kemudian kita ngomongin data gitu ya, dan itu kan banyak restriksinya juga gitu, karena ini hal-hal yang memang menjadi tantangan. Perizinan dan sertifikasi juga sama gitu. Kemudian yang kedua adalah talent shortage atau kekurangan talent, rendahnya talent yang ada di Asia Tenggara gitu ya, terkait dengan IT talent gitu. Makanya kita tuh masih banyak company-company yang ambilnya tuh dari India gitu-gitu. Nah, karena kurangnya talent yang berkualitas dan experience ini, makanya mereka tahu kalau mereka tuh berharga gitu ya. Value-nya mereka tinggi, makanya harganya jadi mahal. Nah, untuk startup-startup yang baru atau company-company yang baru awal-awal, itu tuh jadi susah nih mereka untuk mengimbangi gitu ya. Tapi bukan yang nggak mungkin kita menavigate around it gitu. Maksudnya bukannya nggak ada solusinya yang kayak gini gitu kan. Nah, itu yang ngomongin soal talent, kemudian infrastruktur dan logistik. Ini aku yakin dari semua di sini juga sudah paham lah ya bagaimana tantangan infrastruktur ini, ada gap dan digital gap yang dimiliki gitu ya. Itu di seluruh Indonesia tuh menjadi tantangan buat teman-teman sektor jasa dan teknologi ini. Nah, yang terakhir mungkin bagian marketnya itu karena berarti kan sebenarnya kalau kita lihat infrastruktur, lihat teknologi atau persebaran orang yang bisa akses teknologi ini itu nggak terlalu jauh gitu ya. Mungkin banyaknya di Pulau Jawa. Nah, itu tuh jadi adanya kompetisi yang lumayan ketat. Jadi marketnya segitu, terus dibaginya banyak gitu kan. Nah, kompetisi ini juga yang menjadi challenging lah buat teman-teman yang baru mau masuk ke teknologi gitu ya, karena udah ada giant player gitu-gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan. Nah, mungkin ini terakhir yang aku bisa share adalah gimana sih kita sebagai pemilik bisnis tuh bisa build strategi yang bisa long term ya growth-nya. Jadi yang kita harus tuju itu bukannya kayak pertumbuhan 6 bulan ke depan, tapi gimana itu bisa sustainable gitu kan bisnisnya. Nah, ini bukannya, jadi menurut aku sih nggak ada one solution for all. Semua bisnis itu menarik dan unik gitu ya. Jadi kalian harus mikirin gimana kombinasi strateginya. Tapi yang pertama kalau aku bisa rangkum, yang pertama itu harus ada tim yang kuat gitu. Nah, tadi kan talenta itu mahal ya. Talenta yang baik itu mahal. Jadi penting banget untuk kita bisa invest ke talent gitu. Bahkan ketika aku kerja di perusahaan aku yang dulu tuh, ketika orang dibayar itu 3 bulan pertama itu tuh buat belajar. Dia dikasih buku, dikasih tugas segala macam. Tapi jadinya setelah itu dia ngerti banyak dan harganya masih lebih murah dibandingkan di pasaran gitu ya. Nah, dan itu juga ningkatin loyalitas dari employee gitu kan. Jadi invest di talent, teman-teman. Yang kedua itu adalah punya value proposition yang jelas. Nah, value proposition ini nggak harus selalu tentang produk atau offering gitu, tapi juga bisa tentang lain, kayak fokus ke pasar tertentu, atau kalian bisa bilang, oh kita customer service-nya paling baik. Karena jujur aku pernah uninstall satu aplikasi karena customer service-nya lama. Dan sampai saat ini aku nggak pakai aplikasi itu lagi. Jadi itu bisa jadi value gitu yang membedakan kalian dengan kompetitor kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah ekspansi yang strategis. Jadi stop asking generic question gitu maksudnya. Jadi kalian tuh harus tadi karena sudah ada data, sekarang banyak ya tools-tools yang kasih insight-insight seperti itu. Ketika kalian mau expand, harus lihat kekuatan sama strength di kalian, kompetitornya di market dan lain-lain sebelum kalian expand. Karena bahkan perusahaan yang sebesar jadi ID gitu ya di Cina,
gagal juga expand kan karena strateginya disamain gitu kan. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh harus menjadi harus lebih strategis gitu untuk kita. Nah kemudian yang keempatnya aku setuju banget sama Bu Sari tadi mention bangun kemitraan, jalin kemitraan karena itu tuh bisa membuka akses pasar baru, mengurangi sumber daya jadi nggak terlalu costly gitu ya, dan kalian juga bisa nambah produk baru yang bisa adding value kalian di masyarakat. Nah kemudian ada yang kelima adalah fokus sama customer, pengalaman di customer gitu ya. Aku pernah bantuin startup yang mau masuk ke Indonesia, terus aku advice, kalian jangan pakai payment system yang gini dong. Nah, soalnya di Indonesia nggak banyak yang pakai itu, gitu kan. Terus dia bilang, tapi kita nyamannya kayak gini. Ini bukan masalah nyaman si startupnya gitu ya, tapi harus nyaman dari si customer-nya. Fokus apa yang experience dari customer itu dapetin. Nah, itu yang buat mereka stay dan refer produk kalian ke yang lain. Mbak Dan Amalia, terakhir, 1 menit lagi Mbak, mengrimain. siap. Nah, ini tinggal terakhir, satu poin Sorry terakhir. ya, dikit. No worries. Nah, yang terakhir ada agile dan cepat beradaptasi. Nah, ini jadi gimana kita sebagai produk atau pemilik bisnis itu up to date gitu ya sama tren-tren yang ada sekarang ini. Jangan sampai kita kayak aku dari tadi keluarin brand melulu ya. Jangan sampai kayak misalnya Nokia gitu ya. Dia kan tadinya jadi salah satu leading company gitu ya di Indonesia gitu. Terus untuk masalah HP gitu kan, tapi karena ada birokrasi yang terlambat dan lain-lain, jadi mereka tuh kurang agile terhadap tren, disusul kan sama iPhone, Samsung, Xiaomi gitu kan. Nah untuk recover-nya tuh lama lagi nih gitu kan. Walaupun sekarang udah mulai ya ganti logo baru, udah mulai ini nih naik-naik lagi gitu kan. Nah itu tuh mungkin ini juga pembelajaran buat kita semua. Nah mungkin dari teman-teman di sini para narasumber ada pembelajarannya, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng, itu akan jadi menarik. Gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amalia, ini luar biasa, ini inputnya juga bagi pengembangan program entrepreneur development ya. Dan tadi ternyata memang kalau namanya pakar itu pemikirannya itu saling nyambung gitu. Tadi saya nangkap dari Mas Arief berbicara terkait dengan perubahan antara scalable system dan seterusnya. Ternyata juga nyambung gitu dengan apa yang Mbak Amalia katakan gitu. Nah terutama tadi itu ya talenta shortage itu juga merupakan salah satu hal yang agaknya juga menjadi permasalahan ya. Nah, tapi kita dengerin dulu nih dari Mas Niko nih yang paling muda nggak ya? Kayaknya paling muda nih Mas, nggak ya? Kayaknya begitu sih. Oh gitu ya. Saya paling junior kayaknya Mas Nasmi. Saya mau ngomongin umur dong Mas. Jangan ngomong umur ya di sini ya. Oke baik, kalau gitu kita dengar dulu pemaparan terakhir dari Mas Niko ya, terutama saya sebenarnya pertama kali keluar Mas Octopus itu, saya kenapa namanya Octopus gitu ya, sempat mikir udah gitu gak tanggung-tanggung, logonya juga dikasihkan tentakel lagi kan. Wah ini kayaknya kalau orang ini disuruh ngomong branding ya, ini juga bisa masuk ini sebenarnya materinya. Cuman kan kita lagi berbicara terkait dengan tantangannya khususnya di jasa dan teknologi, apalagi kita memahami bahwa Octopus adalah salah satu quote-unquote jasa yang rely heavily on technology to scale. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan 10 menit, Mas, kira-kira apa saja sebelum nanti kita masuk ke rekan-rekan penanggap ya. Silakan, Mas Niko, go ahead. Terima kasih, Mas Nasmi. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih tadi ke Bu Sari, Bu Ima, dan teman-teman dari Kemenko UKM untuk kesempatannya. Ini kehormatan bagi saya bisa diundang dan sharing di sini. Dan sangat menarik banget ini. Banyak teman-teman juga dari UKM yang ikutan. Sebelumnya perkenalkan, saya Niko Adinugroho. Di Octopus, saya sebagai Chief of Technology Officer. Jadi saya handle both di produk dan di teknologi. Tadi Mas Arief dari Evermos udah jelaskan nih tentang enabler, termasuk Mbak Malia juga ya dari Kumpul. Terima kasih banyak. Tapi sepertinya di sini saya mau kasih point of view yang agak beda. Karena saya pengen sharing aja sih. Di sini kan kami juga baru ya. Kami startup yang mungkin baru 2-3 tahun ini. Dan kami juga sedang scale up. Jadi yang saya bisa kasih tahu ya insider information aja sebagai sesama startup. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Sebelumnya ke Octopus dulu. Di sini Octopus kami
sebutnya sebagai circular economy ecosystem. Jadi ini emang term yang baru, circular economy, perubahan dari linear economy. Jadi sebelumnya kita ngambil resource gitu ya, bikin produk, pakai, kemudian buang. Dan di circular economy ini agak beda. Jadi bukan kita ngambil resource kemudian ujungnya dibuang, tapi ujungnya adalah gimana dari yang sisa atau yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, itu bisa balik lagi nih ke lini produksi. Jadi bisa diproduksi lagi dan balik-balik lagi. Dan contohnya yang sekarang kita kerjain itu, contohnya botol PET lah. Sekarang ini kami sudah berhasil nih, kalau botol PET yang didaur ulang dari Octopus, itu bisa kami pastikan bakal jadi botol PET lagi, atau botol minum lagi. Dan itu kami kerjasama dengan Danone Aqua untuk itu. Oke, balik lagi ke Octopus. Di sini customer kami, boleh back dulu. Di sini customer kami, customer kami adalah ada 2. Jadi yang pertama itu adalah household, pengguna dari rumah tangga, dan kedua adalah perusahaan. Jadi service kami itu bisa dipakai sama rumah tangga dan perusahaan, dan per tahun ini juga kami bakal ada produk khusus buat UMKM. Dan kami sudah ada di 5 provinsi, di DKI, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Jadi memang sedang scale up. Dan gimana sih mekanismenya di Octopus itu? Jadi kalau Bapak atau Ibu mau coba nih pakai Octopus dan ada di daerah tersebut, nanti pengguna aplikasinya bakal dapat insentif. Selain bisa daur ulang dengan mudah, dapat insentif juga berupa poin dari sampah yang didaur ulang. Dan poinnya itu nanti bisa ditukerin jadi berbagai voucher digital, bisa jadi juga voucher makanan, kopi, kemudian jadi token listrik juga, dan sebagainya. Dan di ekosistemnya Octopus itu, tadi kan ada user ya, ibu rumah tangga, kemudian ada pelestari juga sama checkpointnya. Nah, pelestari ini sebelumnya itu adalah apa ya? Kita sebutnya pemulung. Jadi orang yang ngambil sampah dari tempat sampah, dari TPA atau dari TPS, itu kita rekrut dan kita rebranding sebagai pelestari. Di sini kami pengen menonjolkan nih bahwa pemulung itu sebetulnya adalah hero-nya di bidang persampahan, dan dia yang melestarikan lingkungan sebetulnya, karena pemulung inilah yang menghindari terlalu banyak sampah di TPA. Jadi kalau emang ada yang masih berharga dan bisa didaur ulang, pasti mereka ambil dan didaur ulang. Dan dengan cara yang baru ini, dengan Octopus, si pelestari itu udah nggak perlu lagi mereka datang ke TPA atau TPS ya, atau ke tempat sampah buat ngambil sampahnya. Mereka bisa langsung jemput ke rumah usernya Octopus gitu. Dan akhirnya masuk ke ekosistemnya Octopus, dan barang yang tadi sampah anorganiknya bakal jadi bahan daur ulang lagi buat industri. Oke, next. Nah, di sini area dari operasi kami, operation kami udah ada di Jabodetabek sebetulnya, dan di Jawa Barat juga kami ada di Bandung, kemudian di Bandung Barat, dan di Cimahi. Di Bali sebetulnya udah 1 Bali sudah ada, jadi yang di Bali bisa nyoba. Dan di Sulawesi Selatan juga ada di Makassar. Dan yang menariknya adalah kami itu pertama kali mulai di Makassar. Jadi MVP kami itu di Makassar. Baru kita lanjut ke kota-kota lainnya. Dan yang paling terakhir justru adalah Jakarta. Oke, bisa next. Nah, masuk ke sharingnya. Di sini saya mau jelasin nih how to scale. Tapi sebelumnya, mungkin harus tahu dulu nih kapan harus scale up. Kadang startup atau UMKM tuh nggak tahu nih, udah buru-buru aja gitu kan. Oh iya nih, kita harus ngembangin gitu ya, harus buka cabang dan sebagainya. Tapi nggak tahu nih ternyata itu benar apa nggak sih. Dan sepengalaman saya ada 2 hal sih buat tahu harus scale up atau enggak. Yang pertama, ketika kita menolak orderan atau menolak customer, dan list pending customer kita tuh udah panjang banget gitu. Itu salah satu cirinya kalau kita harus scale up. Dan yang kedua, sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Dan ini 2 kondisi inilah yang sebetulnya kalau ini udah muncul,
udah bisa dikatakan terlambat sih buat scale up, tapi apa ya, makin urgency lah buat scale up. Dan di sini contohnya adalah how to scale. Yang pertama adalah kita harus build a scalable product. Tadi Pak Arif udah nyebutin ya, harus scalable dulu produknya, baru bisa di scale nih bisnisnya. Dan dengan build a scalable product, kita harus juga punya scalable business model. Dan saya mau contohin Octopus sih. Jadi awalnya Octopus tuh berawalnya justru dari WhatsApp group. Waktu kita bikin di Makassar, kita bikin WhatsApp group nih di satu komplek, dan kita assign satu pemulung di situ. Jadi satu WhatsApp group ada satu pemulung. Jadi kalau ada yang mau nge-recycle, dia tinggal bilang aja di grup itu. Cuma dan itu kita banyak banget tiba-tiba jadi WhatsApp grupnya. Dan kan nggak bisa scale up dengan cara yang begitu ya. Masa kita mau manage ribuan grup gitu. Dan yang kami temukan adalah cara yang paling mudah adalah dengan gunain teknologi yang lebih advance. Dan sekarang juga alhamdulillah udah banyak inovasi teknologinya, ada mobile development, ada mobile application, kemudian cloud infrastructure yang bisa kita pakai. Mungkin saya contohin di jasa yang lain kali ya. Ada contohnya misal kayak jasa konsultasi deh, misal arsitek gitu. Dia bikin studio sendiri gitu ya. Tapi untuk book sama konsul, dia masih by offline meeting atau by phone dan sebagainya. Itu kan kalau kliennya misal 10 atau 15 masih ke-handle lah ya. Tapi kalau dia udah makin terkenal dan makin banyak yang mau jadi customer-nya, ribuan customer nggak bakal bisa di-handle dengan cara manual seperti itu. Tapi tadi Mbak Amalia udah sebutin ya, kita bisa pakai misalnya chatbot lah, atau konsultasi pakai AI dengan buat customer desainnya mau kayak gimana, itu bisa sih. Dan selanjutnya nih, ketika Octopus tumbuh juga, teknologi sama infranya juga harus mendukung buat pertumbuhan tersebut. Jadi database-nya harus lebih besar, servernya harus lebih banyak, hardware-nya juga harus lebih kompleks ya, dan itu juga biayanya sedikit. Dan tadi saya sebut scalable business model karena seringkali startup nih ngeprioritasin growth dibanding profitability di awal-awal terutama. Tapi ketika scale up, makin penting buat nyimbangin nih gimana pertumbuhan sama profit itu harus sejalan gitu. Jadi harus dipastikan nih pertumbuhannya atau growth-nya itu menghasilkan revenue-nya dan labanya yang cukup buat at least buat nutupin biaya dulu atau buat dapetin profit. Next. Yang kedua adalah listen to your customer and watch your competitor. Di sini yang kami lakukan sebetulnya adalah karena masih baru juga ya bidang sustainability ini, kami banyak melakukan riset. Jadi riset yang kita lakukan sebetulnya simply buat improve produk yang ada, gitu kan. Jadi kita tanya nih dari insight-nya dari customer tuh apa. Kita tanya problemnya mereka tuh sebetulnya apa. Karena dengan tahu problemnya kita bisa mikir nih kira-kira solusi yang bisa di-cater pakai teknologi yang kita punya tuh gimana. Dan ini juga bisa jadi bisa jadi ngedeketin startup sama customer-nya. Dan sebetulnya cara lainnya adalah kita juga bisa curi ide dari kompetitor, atau bahkan mungkin belajar dari kesalahan yang dilakukan sama kompetitor supaya kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Ini bisa menghindari kita nih startup yang lagi scale up buat ngindarin cost-cost yang nggak perlu nih. Kira-kira step apa yang dilakuin kompetitor tapi gagal, ya kita hindarin ngelakuin cara yang sama. Dan cara yang lainnya mungkin kita bisa, karena sekarang data juga udah banyak ya, kita bisa himpun sama dapetin insight dari data. Itu juga salah satu cara yang baik buat scale up. Ya, next. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah hire the expert. Karena yang kami temuin ini benar-benar beda nih kondisinya dengan waktu kita bikin pertama kali. Tantangannya beda.
terus problemnya makin kompleks, kemudian butuh juga keahlian spesifik. Awalnya mungkin kita hire banyak generalis gitu ya, misal HR juga HR generalis lah yang bisa ngerjain apapun, tapi ketika kita scale up, kita makin butuh nih HR yang lain, kita butuh recruiter lah, kita butuh misalnya di remuneration dan lain-lainnya. Dan karena bebannya juga meningkat, contohnya di marketing ya, itu yang paling berat lah ketika scale up. Itu kita hire banyak kayak digital marketing, kemudian di tiap-tiap marketingnya pun kita punya spesialisnya. Gitu. Dan ternyata sekarang untuk mencari sama untuk merekrut sama mempertahankan talent itu jadi jauh lebih sulit karena industrinya juga kompetitif, terutama di bidang teknologi ya. Saya sih nggak bakal karena sebelumnya banyak nih unicorn kan di teknologi yang hire orang developer gitu ya dengan gaji yang gila-gilaan, yang benar-benar ya kita bisa sebutlah ngerusak pasar ya. Dan ketika kita masuk mau rekrut nih di talent pool yang sama, itu nggak bakal dapet. Dan inilah salah satu challenge yang kita hadapin sekarang ya. Tapi sebisa mungkin sih kalau untuk startup yang lagi scale up, saran saya ya, kita harus hire employee yang jauh lebih pintar daripada kita. Jauh lebih pintar daripada founders. Karena cuma dengan cara itulah kita bisa unlock possibilities yang ada di depan. Dari saya itu aja. Sepertinya Mas Nasmi, kalau Baik, ada yang terima mau didiskusikan, ya. Baik, terima kasih Mas Niko. Ini sudut pandangnya menarik sekali ya, karena ini sudut pandangnya langsung dari pelaku usaha yang memang berjalan dari bawah nih. Ini udah banyak sih sebenarnya angkat tangan, ada Mbak Arti, Mbak Amri, tapi hold dulu sedikit saja, kita akan memberikan waktu 1 menit, 2 menit untuk para penanggap kita menanggapi isu ini, dan baru kemudian kita akan buka pertanyaan secara langsung kepada kepada rekan-rekan yang semua hadir di sini. Baik, mungkin saya mengundang pertama kali penanggap pertama dari Mas Panji Prabowo. Halo Mas Panji. Nah, ini dari Asosiasi Alih Teknologi. Mas Panji ini selaku sekjen dan juga sebenarnya founder Kiwi ya Mas ya. Jadi monggo Mas Panji, mungkin selama ini apa saja kira-kira tantangan, hambatan, dan bagaimana strategi untuk mengembangkan bisnis jasa dan teknologi ini. Silakan Mas. Oke, ya, terima kasih Mas Nasmi. Suara saya terdengar ya, Mas? Oke, ya, terima kasih juga paparannya tadi ya dari Mas Arif, terus juga dari Mbak Amalia dan Mas Niko ya. Perkenalkan, saya Panji dari Altek ya, tadi sudah di-mention sama Mas Nasmi. Altek sebenarnya adalah sebuah enabler di bidang alih teknologi atau transfer teknologi gitu, di mana kami menjembatani antara kebutuhan industri atau UKM dan ketersediaan hasil riset atau teknologi di perguruan tinggi atau lembaga litbang gitu. Jadi sebenarnya ini isu yang sangat menarik ya terkait pembahasan bagaimana jasa dan teknologi dalam bidang bisnis gitu, atau teman-teman mengembangkan bisnis berbasis jasa atau berbasis teknologi gitu, karena ini memang core kami sekali di sini gitu. Dan ini isu yang rekan-rekan panelis tadi paparkan gitu, itu juga menjadi concern kami dan juga menjadi hal yang sangat kami sukai gitu untuk diskusi ya. Salah satu poinnya mungkin kalau ngomongin masalah tantangan tadi sempat dimention masalah SDM gitu ya, atau masalah sumber daya di mana manusia Indonesia mungkin tidak terlalu banyak yang bergerak di bidang teknologi itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, itu bisa jadi karena mungkin industri yang ada di Indonesia belum mampu menyerap atau belum membutuhkan tenaga manusia yang memiliki kriteria atau spek teknologi yang cukup tinggi gitu. Misalnya kemarin saya sempat diskusi juga di luar forum ini gitu dengan beberapa rekan-rekan, yang jadi ramai gitu di Indonesia adalah bisnis-bisnis berbasis misalnya franchise atau retail kayak gitu. Di mana itu kan kalau kita ngomongin masalah SDM yang dibutuhkan mungkin bukan SDM yang advance banget gitu. Jadi itu jadi kayak apa ya? Maju mundur gitu, atau antara mana yang lebih dulu tuh, industrinya kita membutuhkan SDM yang tinggi atau kesiapan SDM-nya yang harus kita siapkan dulu biar bisa mendorong industri menjadi
industrinya menjadi lebih high tech lah ibaratnya gitu. Itu mungkin salah satu tantangan gitu. Tapi yang lebih mendasar lagi juga berdasarkan pengalaman kami di Altek tahun lalu juga kami kalau nggak salah 2 tahun terakhir gitu ya, kami membantu Bank Indonesia ya dalam konteks onboarding teknologi gitu ya. Onboarding teknologi dan juga onboarding digital ya, program onboarding digital, jadi membantu UMKM untuk masuk terkait dengan digitalisasinya kayak gitu. Nah, nggak hanya UMKM berbasis Kria atau apa, tapi juga ada salah satu yang berkaitan dengan, ada beberapa yang berkaitan dengan teknologi juga gitu. Nah, salah satu permasalahan juga yang dimiliki oleh startup atau bisnis berbasis teknologi adalah para pengusahanya itu mayoritas lebih suka terhadap teknologinya gitu dibanding dengan apa yang bisa disolusikan dari si teknologi tersebut gitu. Jadi mereka fokus, mungkin karena kebanyakan tadi basisnya adalah kayak inovator di awal, atau misalnya lulusan kampus, di mana lulusan-lulusan kampus cenderung memiliki insight atau pola pikir yang oke, gue punya teknologi nih, bagaimana cara market bisa mengadopt ini gitu. Padahal sebenarnya teknologi tinggi, tapi kalau tidak ada permasalahan real yang ada di masyarakat, itu jadi problem juga, nggak laku ujung-ujungnya gitu. Jadi mungkin itu salah satu masalah-masalah mendasar ya. Dan juga kalau sudah lebih maju lagi gitu ya, mungkin juga dan ini juga dari pihak kementerian ada di sini, salah satu permasalahan yang saya alami sendiri juga karena bisnis saya di luar di Altek-nya gitu, adalah masalah infrastruktur juga sih sebenarnya. Jadi ketika kita mau ngomongin scaling up, ujung-ujungnya masalah infrastruktur yang tersedia gitu. Banyak sekali isu-isu saat ini terjadi di mungkin startup level-level apa ya, medium lah ya, kaitannya masalah platform lock gitu misalnya. Kalau sekarang kan banyak banget infrastruktur terkait dengan server atau segala macam gitu, itu tidak tersedia dari dalam negeri gitu, dan itu menyebabkan kita mesti berlangganan server dan lain-lain, tools dan lain-lain itu terhadap produk luar negeri. Itu juga menjadi problem untuk scaling up, di mana cost-nya itu sangat eksponensial ya. Kalau mungkin yang sudah bergerak di bidang ini lebih lama mungkin lebih tahu. Mungkin itu beberapa tanggapan saya terkait dengan komentar-komentar atau yang disampaikan panelis, kurang lebih seperti itu Mas Nasmi. Terima kasih Mas Panji, ada beberapa hal-hal yang kerekord. Ini untuk rekan-rekan semua ketahui, hari ini kan memang direkord ya, dan ini akan menjadi masukan untuk pengembangan program Entrepreneur Development 2023 ya. Jadi, dan juga menjadi masukan tersendiri bagi Kementerian KUKM untuk bisa merumuskan arah gerak khususnya di bidang jasa dan teknologi di tahun ini. Baik, terima kasih Mas Panji. Mungkin selanjutnya, nah ini sebenarnya udah ada kolaborasi, tadi saya dengar antara Mas Arif Evermose-nya dengan Aspire-nya. Jadi mungkin kita minta tolong dari Mas Erik dari Aspire. Halo Mas Erik. Mas Erik ini, ya oke. Mas Erik ini silakan untuk bisa memberikan tanggapannya terkait dengan isu-isu kita hari ini. Oke, mungkin tadi juga udah dengar sih dari teman-teman yang tadi bicaranya seperti Kumpul, Octopus, dan juga Evermose. Oh ya, thank you juga buat Evermose, tadi juga udah shout out ke Aspire. Mungkin setelah ya beberapa bulan belakangan ini kan banyak ya isu-isu mungkin mengenai khususnya industri jasa dan teknologi itu kan ada tech winter, ada mungkin kesusahan untuk mencari funding dan segala macam. Itu mungkin tanggapanku sih terhadap isu itu juga yang tadi mungkin belum di-highlight dengan pembicara. Mungkin dari situ mungkin butuhnya dari perusahaan itu lebih transparan terhadap aturan dan juga terhadap transparansi tata kelola perusahaannya gitu, Mas Nasbi. Jadi dari sini pun kita bisa lihat kalau misalkan company, startup atau even bisnis yang ada di Indonesia ini takut untuk ya ekspansi gitu karena nggak ada transparansi nih, nggak ada transparansi mungkin khususnya flow keuangan dan segala macam dari situ. Nah, juga kegagalan startup itu mungkin juga terjadi ya, tidak ada flow transparansi antara funding yang didapat dan juga mungkin funding luar. Nah, di situ mungkin kabur tuh nyaru dari uang masuk uang keluar dan segala macam. Nah, dan juga mungkin tanggapan untuk dan juga komen mungkin masukan mungkin ya buat teman-teman yang baru memulai usaha, mungkin di sini juga baiknya mungkin lebih
bukan berhati-hati ya, tapi lebih ke mungkin melihat secara dalam lagi flow keuangan dan juga mungkin untuk ekspansi segala macam gitu. Ya mungkin ini mungkin aku juga bawa Natasha sih di sini, mungkin juga ingin membantu menanggapi juga dari Aspire gitu. Kalau masih ada waktu ya Mas Nasmi di sini. Mbak Natasha ada di sini? Ada di sini Mbak Natasha. Halo Mbak Natasha. Mungkin ada yang mau Halo ditambahkan? Mas Nasmi, Mas Oke, Erik. bisa tolong di Iya, spotlight jadi buat panitia. jadi halo semuanya, saya nih rekannya Mas Erik dari Aspire juga. Jadi kalau misalnya kebetulan saya sama Mas Erik nih banyak banget berhubungan sama teman-teman UKM, Mas Nasmi. Dan teman-teman UKM ini yang menarik adalah tahun lalu itu kita sempat mendiscover bahwa UKM ini ketika sebenarnya bisnisnya udah jalan nih, mungkin bisnisnya tuh udah canggih gitu ya. Maksudnya bisnisnya tuh udah jalan, cuman ketika mereka diajakin untuk ayo kita bisa lebih profesional atau kita bisa lebih expand gitu ya. Itu jadi challenge tersendiri buat mereka gitu, karena mereka itu tidak punya kebiasaan tuh good governance gitu, seperti yang tadi Mas Yureka udah bilang gitu. Nah, di mana kita di Aspire ini kita memang ngebantu memang dari sisi finance-nya untuk gimana caranya kita tuh membantu mereka untuk lebih siap scale. Istilahnya kita bantu mereka bikin fondasinya dulu. Karena memang ketika kita bicara untuk scaling up, otomatis namanya scaling up itu dari yang bisnisnya kita handle sendiri sebagai owner, terus mungkin kita udah mulai harus bercabang kan, kita harus mereplikasi kita nih. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu, standar kita sebagai owner itu biasanya tinggi banget. Jadi belum tentu ketika kita ke tim member kita itu punya apa ya istilahnya standarisasi yang sama. Gimana caranya supaya kita tetap bisa scale dan tetap in control gitu. Nah, caranya itu adalah berdisiplin dan mau belajar menggunakan tools-tools yang ada yang memang yang dihadirkan untuk memudahkan hidupnya teman-teman gitu. Dan juga setelah belajar itu harus disiplin digunakan atau harus diimplementasikan, karena tanpa implementasi anyway akan jadi sama aja sih gitu. Nah, dimana mungkin aku nambahin sedikit dari yang Mas Erik udah ceritain, di Aspire itu kita bisa bantu teman-teman untuk bikin budgeting. Jadi ini hal yang baru nih buat teman-teman UKM nih. Budgeting itu apa sih? Kenapa perlunya budgeting gitu? Karena dengan adanya budgeting, teman-teman tuh jadi bisa tahu nih, nanti ujung-ujungnya nyambung lagi nih ROI, atau maksudnya teman-teman itu selama ini berjualan untung atau enggak sih gitu, untungnya berapa gitu. Jadi jangan kalau misalnya udah usaha itu kita nggak tahu nih harga bahan bakunya berapa gitu. Jadi kan semuanya biasanya udah pusing ya gitu, karena apalagi ngitungin duit gitu kan. Nah, jadi kita bisa bantu untuk budgetingnya. Terus habis itu nanti kalau misalnya udah mulai mau ekspansi, udah mulai ada tim, kita juga punya fitur-fitur approval tuh di dalamnya. Di mana fitur approval ini bisa banget untuk ngebantu magerin gitu. Jadi jangan sampai transaksi-transaksi itu lebih atau over budget gitu. Nah, terus di dalamnya itu kita juga punya satu fitur invoice di mana kita bisa bantu teman-teman UKM ini untuk ketika invoicing jauh lebih terpantau. Jadi salah satu yang jadi insight kami di tahun 2022 lalu itu adalah ketika seseorang baru mulai menjalankan bisnis ya, atau maksudnya baru mulai mau bisnisnya profesional, itu permasalahan invoicing itu menjadi salah satu yang krusial, karena banyak dari mereka kalau bisnisnya B2B itu kadang mereka nggak tahu loh kliennya itu udah bayar atau belum. Dan kebanyakan kalau misalnya bisnis itu kita tidak bisa monitor seberapa banyak uang kita yang ada di customer atau seberapa banyak yang masih tertunggak, itu hati-hati teman-teman, karena itu bisa membuat bisnisnya jadi macet karena dananya nggak bisa keputar dengan baik. Nah, di sini kita berikan solusi juga invoice dashboard di mana kita bisa lihat, jadi kayak sudah keluarin invoice berapa banyak nih yang udah masuk gitu. Nah, jadi mungkin aku nggak panjang lebar lagi karena kalau ngomongin finance biasanya emang pusing. Nah, jadi recapnya dari aku adalah mungkin aku nyambungin sama yang tadi diceritain sama Kakak Evermost nih. Jadi kalau teman-teman pasti aku yakin di sini juga pengen ya bisnisnya sebesar Evermost. Nah, itu Evermost aja udah istilahnya sudah mendisiplinkan diri untuk menggunakan tools-tools dan sistem keuangan yang rapi dan tepat gitu. Sehingga Evermost itu bisa ngebantu teman-teman yang ada di kota-kota lain yang mau belajar berbisnis untuk bisa jadi scale juga. Gitu aja sih pesan dari aku, Mas Nasmi. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih. Ini menurut saya tadi menarik ya, karena seperti tadi saya juga sempat nangkep dari Mas Arif yang terkait dengan scalable system itu. Jadi setelah orang product market fit, selanjutnya itulah menyangkut pembentukan sistem. Nah, terkadang sistem ini kalau masih manual tuh agak-agak ribet memang. Jadi penggunaan tools dan digitalisasi tadi juga sempat dimention juga sama Mbak Amalia adalah suatu hal yang penting. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Aspire. Mungkin selanjutnya saya akan memanggil Mas Nizar. Halo Mas Nizar, selaku Program Director dari Akram, sebelum nanti terakhir dari Mas Arif Rahman dari Pasikpe. Mas Halo. Nizar, halo. Halo, Mas Nah, Nazmi. ini kita ketemu dulu secara online ya, sebelum offline. Betul. Oke, Mas Nizar, Anda punya waktu mungkin sekitar 3-5 menit untuk menanggapi isu terkait dengan tantangan, hambatan, dan strategi untuk pengembangan usaha jasa dan teknologi. Silakan Mas Nizar. Ya, terima kasih. Jadi ini menarik ya bahasanya terkait entrepreneur development. Mungkin kalau kita bicara soal dari sisi pengembangan UMKM sendiri kan sebetulnya framework-nya sendiri dari government juga sudah ada ya, di Perpres nomor 2. Mungkin yang kalau kita tahu bagaimana mungkin kita bisa mengencourage orang dari masyarakat umum bisa jadi calon entrepreneurs, terus jadi pemula, terus nanti jadi entrepreneurs yang mapan. Nah, tadi sebenarnya dari Mas Arif, dari Mbak Amalia, dari Mas Niko ini cukup menarik sebetulnya. Karena semuanya mencakup ke beberapa pengembangan UMKM secara framework-nya secara keseluruhan. Mungkin kalau saya mau menanggapi dulu ya dari 3 panelis sebelum nanti mungkin masuk ke challenge yang kita temukan itu. Yang pertama, Evermost tadi sangat menarik karena sebenarnya salah satu part yang saya sangat suka dari Evermost adalah dari sisi aspek reseller-nya itu. Sebenarnya kan banyak banget ya, calon wirausaha itu yang sebetulnya punya kompetensi untuk berjualan, tapi mungkin dari keterbatasan modal, infrastruktur, dan lain. Nah, Evermost ini sebetulnya sangat membantu mereka untuk akhirnya terjun ke sana. Jadi, langkah awal untuk mereka jadi entrepreneurs sebelum nanti akhirnya mereka scale up dan bisa betul-betul mungkin ya akhirnya bisa punya usaha sendiri, operate sendiri dan lain-lain. Itu salah satu hal yang cukup menarik dan ini adalah dalam hal teknologi pun saya rasa seperti itu. Dan yang kedua dari sisi kumpul gitu ya. Ini menjawab salah satu tantangan adalah ada 3 tantangan dari UMKM kalau kita lihat. Lalu yang kedua ini tantangan yang emang sulit banget dan ini kita harus bareng-bareng. Yang pertama adalah access to financing gitu ya. Dan yang ketiga adalah access to market. Nah, dari kumpul itu access to market itu sangat menarik karena access to market gimana caranya bisa mereka menjangkau pasarnya mereka bahkan sampai ekspor gitu. Itu adalah salah satu hal yang sebetulnya benar-benar diperlukan mereka dan kumpul export of the wadah yang emang jadi wadahnya UMKM ini penting banget karena kadang dari wadah ini meskipun sederhana mereka bisa saling sharing dan lain-lain itu menurut saya adalah part yang memang bisa benar-benar krusial untuk pengembangan UMKM dan tadi Octopus gitu bagaimana tadi solving problem yang awalnya digunakan metodologi sederhana gitu ya, bagaimana manage gitu awalnya pakai WhatsApp dan lain-lain hingga sampai akhirnya gimana memanfaatkan teknologi untuk solving masalah yang benar-benar gede dan social impact-nya juga ada. Nah itu adalah salah satu yang bisa kita optimalkan. Wow, ada yang bisa di mute dulu. Mas Nizar bisa di-unmute dulu? Oh iya, oke. Nah mungkin itu terkait dengan yang 3 tadi. Nah, mungkin tambahannya adalah tadi sebetulnya terkait dengan pengembangan UMKM ini, baik itu di yang relate sama teknologi atau tidak. Salah satu yang memang menjadi framework juga adalah bagaimana memang keterampilan bisnisnya bisa ditingkatin di semua sektor UMKM. Dan itu kita perlu dan sebetulnya dengan adanya akselerator program ataupun teman-teman yang mendirikan ini ya mungkin salah satunya kayak kalau Evermost waktu itu saya pernah ikut programnya dan kebetulan ketemu Mas Arif ada Cosmos itu salah satu hal yang menarik karena how to develop UMKM bagaimana riset yang terbaiknya seperti apa itu juga cukup menarik karena memang keterampilan UMKM ini menjadi salah satu hal yang cukup krusial makanya kan di dalam frameworknya juga mulai dari sikap mental keterampilan dan lain-lain itu harus ditingkatkan. Nah terus satu lagi mungkin yang terkait dengan yang paling banyak pain point-nya ini kalau kita lakukan riset itu peringkat ketiga adalah access to finance. Nah tadi sebenarnya nyambung dengan yang disampaikan dari Aspire, administration, pencatatan keuangan dan lain-lain itu problem banget sih buat UMKM. Karena kenapa? Banyak UMKM itu yang visible gitu ya. Tapi karena mereka nggak bisa solving problem kayak masalah laporan keuangannya nggak rapi, kayak masalah mereka nggak teradministrasikan dengan baik, jadinya nggak bankable. Dan akhirnya itu yang menyulitkan mereka untuk bisa bankable dan dapetin kredit atau finance.
sehingga mereka nggak bisa nge-leverage bisnisnya mereka buat bisa develop, buat bisa berkembang atau buat bisa scale up. Jadi ini mungkin yang salah satu concern yang kita sama-sama bisa clearkan. Nah, misalnya kayak di Arkom sendiri, akhirnya kita make sure bagaimana UMKM ini stagingnya tadi dari mulai dia belum melakukan usaha sampai akhirnya bisa mapan dan akhirnya bisa kredibel mendapatkan financing, itu penting banget. Nah, sehingga ya mungkin ini adalah tugas kita bersama ya, Agak putus kayaknya Mas Nizar. develop UMKM ini, dan mungkin dari sini pun harus punya mindset untuk terus berjuang yang sebenarnya disampaikan sama startup-startup yang ada di sana, bagaimana kita bisa kolaborasi bareng-bareng, dan UMKM pun harus punya mindset untuk bisa berkembang dari sisi kompetensi ataupun keterampilan, dan juga memanfaatkan fitur-fitur yang sebenarnya udah disediakan sama teman startup yang ada di sini juga, kayak misalkan kalau pengen diskusi gitu ada wadahnya apa, bisa ke Google, bisa ke Arkom. Kalau misalkan pengen tadi mencoba untuk memulai bisnisnya, bisa jadi reseller dulu atau misalkan nanti scale up dengan cara yang lebih baik gitu, bisa misalkan lihat join Evermost dan lain-lain. Itu mungkin salah satu yang kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan tentunya ini adalah tugas kita bersama. Mungkin itu Mas Nasmi dari saya. Thank you. Baik, terima kasih. Ini merupakan challenge khususnya buat kementerian ya, Mas Arkam ya, bagaimana bisa membentuk ekosistem seperti ini. Jadi tadi ya misalnya jasa dan teknologi, mereka bisa kolaborasi dengan berbagai macam, dengan Aspire, mereka bisa kolaborasi dengan Kumpul. Kadang terkadang tuh hal yang sesimpel informasi itu saja banyak yang orang nggak paham, banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Dan di situ menurut saya yang akan menjadi solusi dari, hopefully ya menjadi solusi dari entrepreneur development, di mana teman-teman di situ bisa dikasih informasi-informasi untuk kolaborasi. Oke, terima kasih Mas Arkam. Selanjutnya saya mau meminta tanggapan dari Mas Arif Rahman selaku Plastic Pay dan terakhir nanti ada tanggapan dari Mas Martin dari Waste for Change. Jadi dari Mas Arif Rahman dulu, mungkin sekitar 3-5 menit Mas. Untuk bisa tanggapi isu ini. Silakan Mas Arif. Siap, terima kasih banyak Mas Nasmi. Ya, sebetulnya sudah banyak tadi ya yang sudah disampaikan dari sumber, kemudian dari teman-teman penanggap yang lain. Sebetulnya hampir semuanya sudah disampaikan. Cuman kalau sedikit ngomongin, apalagi fokusnya terhadap jasa, memang bagaimanapun kalau kita ngomongin jasa ya fokus kita bagaimana kita memberikan satu pelayanan lah ke masyarakat. Jadi bagaimana kita memberikan satu service yang excellent, bisa memberikan sesuatu yang at least memenuhi minimal lah gitu. Karena kan kadang memang kita tidak selalu lah, harapannya selalu pasti pengen memberikan satu kepuasan yang benar-benar 100% gitu. Cuman kalau untuk bisnis jasa memang yang paling utama bagaimana kita memberikan at least minimal, kalau bisa jauh lebih baik maksimal ya. Itu yang poin utama. Karena apa? Pada dasarnya semakin ke sini, semakin ke depan kalau kami lihat itu market atau mungkin masyarakat lama-kelamaan akan jauh lebih lebih matang, lebih paham, dan mereka pasti akan bisa pilih dan memilih mana yang benar-benar bisa memberikan satu kebutuhan buat mereka kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau bagi kami terkait dengan UMKM ini memang yang selanjutnya yang perlu disampaikan, yang tadi sudah sedikit disampaikan juga terkait tentang isu sustainability, atau mungkin satu hal bagaimana kita perlu bisnis yang nggak hanya sekedar harus kelihatannya lompatannya banyak gitu, tapi kita perlu memperhatikan bahwasanya bisnis juga harus tetap sehat gitu. Kita tetap harus memikirkan apa yang masuk harus bisa lebih at least menutup lah dari pengeluaran yang ada. Karena bagaimanapun kalau orang berpikir bahwasanya kita harus benar-benar lompat tanpa mikirin ya beban kantong kita, kemudian nafas kita, ya akan ada resiko yang sangat besar kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, kalau bagi kami memang disiplin tadi dari penanggap juga sudah menyampaikan terkait disiplin itu satu hal yang sangat penting. Kita sudah memulai sesuatu, bagaimana kita harus tekun, kita harus disiplin, dan juga kita harus selalu berpikiran buka. Karena satu hal yang kadang-kadang berat bagi seorang pengusaha atau mungkin UMKM kita memulai usahanya adalah bagaimana mereka harus disiplin. Kadang-kadang sedikit terkena angin, sedikit terkena ombak, udah menurun semangatnya. Kadang-kadang wah kayaknya ini nggak cuan deh, ini kayaknya nggak bisa jalan deh. Akhirnya berubah lagi. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kadang-kadang membuat bahwasanya kita kayak mudah menyerah gitu. Jadi memang satu hal yang disiplin, kita harus
tangguh itu jadi hal yang satu poin yang paling penting juga. Kalau dari kami paling tambahannya sedikit, Mas Nasmi, yang terakhir, harapannya sih kami mungkin harapan ini kali ya, bagaimana untuk pemerintahan, apalagi untuk kementerian, bagaimana membuat satu kebijakan yang memang lebih stabil, kayak gitu. Karena kan kadang-kadang itu kita nggak tahu nih saat ini yang sedang dimaksimalkan atau yang sedang dibuat kebijakannya dari pemerintahan itu seputar hal ini nih, gitu. Kemudian karena ada perubahan, karena ada pergeseran orang akhirnya berubah lagi kebijakan yang bikin kadang-kadang jadi berubah lagi nih, sesuatu yang tadinya kayak kita udah memaksimalkan di sini karena ada kebijakan yang lain itu ikut berubah lagi kayak gitu. Paling itu sih beberapa poin dari kami, Mas, kalau untuk menanggapi beberapa hal tambahan lah yang sudah tadi disampaikan oleh para narasumber dan juga penanggap. Oke, baik, sama sedikit ternyata. Oke, makasih Mas Arief. Dan mungkin untuk penanggap terakhir sebelum kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya, masih lumayan banyak yang bertanya. Kepada Mas Martin, halo Mas Martin. Apakah Mas Martin ada di masih connect? Halo Mas Nasmi, saya ya? Iya, halo ya? Mas Martin, dari West for Change. Oke, Mas mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan singkat Mas terkait dengan isu kita hari ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Nasmi. Saya sorry ini pakai background-nya belum dapat tadi ya. Nggak apa-apa Mas. Ya tadi sebenarnya saya mau nambahin yang Mas Nizar sampaikan yang ternyata udah diambil soal access to financing. Karena ya memang pada akhirnya butuh fundraising juga ya untuk bisa scale up ya, agar nggak bootstrapping terus gitu. Itu penting banget sih. Jadi saya nambahin setelah fase itunya aja deh. Jadi fase biasanya setelah pendanaan ya, fundraising itu setelah investasi, bagaimana kemudian bisa disesuaikan dengan yang sudah direncanakan pertama, ataupun kalau mau adaptif, bagaimana itu tepat sasaran itu. Karena biasanya setelah pendanaan itu yang kemudian akan membuat itu apakah menjadi berkembang atau akhirnya jatuh gitu. Nah itu yang umumnya mungkin setelah fase apapun itu ya, modenya apakah itu series round atau memang debt atau apapun itu, tentunya setelah tadi dibantu ya untuk dengan ERP mungkin atau apapun itu yang secara internal, karena ngomongin teknologi, sudut pandang kami karena kami juga bukan produk yang digital ya, bisa jadi juga untuk membantu sistem internal ya, ERP-nya gitu. Bisa lebih bankable, bisa lebih terdokumentasi. Nah itu kan hal-hal sebenarnya membedakan ya antara startup mungkin sama bisnis-bisnis dari dulu yang sebenarnya mereka udah berpuluh-puluh tahun ada visible ya, viable secara bisnis, tapi kemudian nggak ada akses to capital. Selain yang kemudian mungkin even yang kolateral pun sekalipun. Mungkin itu aja sih Mas Nasmi tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang salah satu tantangan terbesar untuk scale ya pasti adalah funding ya. Jadi dalam artian kalaupun kita secara cepat dari local to national brand tadi yang Mas Arief katakan, untuk memproduksi ini harus kadang kita fundingnya juga harus tetap bisa di balance out. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa sekali kita hari ini banyak sekali pandangan-pandangan dari berbagai macam pihak yang sebagai pelaku, asosiasi maupun juga sebagai enablers dari bisnis jasa dan teknologi. Nah, sekarang kita punya waktu, saya udah dikasih Pak, ini ada waktu maksimal 20 sampai dengan jam 4 untuk kita menerima pertanyaan-pertanyaan secara umum. Nah, saya mungkin mulai dulu dari tadi yang sudah sangat-sangat antusias dari awal, Mas Amri. Halo Mas Amri. Apakah mau bertanya on mic atau mau saya bacakan saja pertanyaannya di via chat? Boleh bertanya langsung, Bang Asmi? Langsung saja Mas Amri. Kita batasi dulu sementara maksimal 2 pertanyaan Mas Amri ya. Baik, Pak. Dan jangan lupa ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Saya izin bertanya kepada semua narasumber. Untuk yang pertama, untuk saat ini kan kita menghadapi resesi ya di tahun 2023 dan banyak pengusaha-pengusaha ini banyak yang gulung tikar, dan ditambah juga beberapa para UMKM di pedalaman atau di pedesaan ini masih sangat awam tentang dunia digital. Nah, yang saya tanyakan buat narasumber semuanya, bagaimana cara kita untuk edukasi kepada teman-teman kita di pedalaman dan di pedesaan yang masih awam dengan namanya teknologi ini?
dan bagaimana cara mereka bisa mengembangkan brand lokal di Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Karena untuk masuk ke dunia digital, kita harus pahami dengan target marketing dan bagaimana cara kita mempromosikan di aplikasi. Nah, itu bagaimana cara kita untuk edukasi kepada teman-teman kita yang masih sangat awam dengan teknologi ini. Dan yang kedua, saya izin bertanya kepada Mas yang tadi aplikasi lead bank ya Mas ya, sampah atau daur ulang. Nah, yang saya tanya, Mas, bagaimana cara kita Mas untuk anak muda lebih berpikir kritis, inovatif, dan sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di limbah sampah ini Mas. Kayak teman saya ini kan dia ini usaha mengembangkan hasil bungkus Indomie Mas jadi sepatu. Nah, bagaimana cara kita Mas anak muda ini lebih berpikir kritis, inovatif, dan sebagai agen of change Mas terhadap limbah sampah ini? Terima kasih. Oke, baik, kita langsung saja. Tapi saya akan memoderasi agar supaya lebih ini ya, lebih menjurus. Mungkin untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan serahkan ke Mas Arif terlebih dahulu, terutama karena kan tadi informasi salah satu yang fokus terhadap tadi ya, sempat mention last mile itu terutama pedalaman dan seterusnya. Bagaimana caranya mengedukasi nih, terutama mereka yang di pedalaman ini terkait dengan tadi ya, terkait dengan penggunaan teknologi, terkait dengan brand dan sebagainya. Silakan Mas Arif. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sebenarnya salah satu yang pertanyaan yang sebenarnya itu ada di benak Evermos juga ketika di awal-awal kita ya. Yang kita pikirkan sampai sekarang itu sebenarnya lebih baik sebenarnya kita tuh fokusnya tuh ke value creation. Artinya apa? Artinya misalnya nih kita ada satu barang, kita itu sebagai trader yang mungkin tangan kelima, kalau misalnya kita itu coba untuk menjual itu dan kita ekspansi marketnya dari sisi salesnya ya, sebenarnya kita bakal kesulitan. Kenapa? Soalnya balik lagi di era digitalisasi itu akses ke barang, ke informasi itu jadi jauh lebih gampang. Artinya apa? Artinya ketika kita misalnya kita jadi trader, kita tangan kelima, kita masukin ke Tokopedia, ke Shopee, ke Evermos, kemungkinan besar peningkatan penjualannya itu sangat rendah. Tapi kalau misalnya kita fokus ke ini produk yang mau kita jual itu misalnya kaos, tapi kita bikin desainnya lebih bagus, bikin produk yang bikin materialnya lebih menarik, terus udah gitu dari sisi scalability-nya, mungkin dari sisi cost untuk membuat kaos itu kita perhatikan, sehingga ketika kita jual di channel yang ada atau ekspansi ke channel lain, kemungkinan besar kita mendapatkan sales itu jadi jauh lebih tinggi ya. Jadi memang kalau pedalaman ini merupakan suatu isu ya Mas ya? Betul, soalnya dari sisi value creation mindset-nya itu mungkin lebih akses ke sana itu mungkin masih sangat terbatas ya. Ya. Nah, ini salah satu goalnya Evermos itu sebenarnya untuk membantu mereka untuk biar playing field-nya itu lebih even lah. Lebih even. Artinya berarti brand-brand dari misalnya dari tier 2, tier 3, ketika mereka mau compete dengan brand dari Jawa Barat, ya kita kenalin dengan tempat maklunan brand-brand besar di Jawa Barat itu di mana sih? Terus mereka beli materialnya di mana gitu. Ketika mereka lakuin logistik, mereka itu pakai logistik solution apa? Ketika mereka lakuin financial planning, kita kasih aksesnya lah ya ke mereka. Ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk mempercepat itu tadi ya, Mas Amri ya, mempercepat itu adalah dengan kolaborasi sebenarnya. Kalau edukasi itu butuh waktu lama, tapi dengan langsung kolaborasi dengan suatu solution itu bisa lebih cepat gitu. Misalnya dengan Evermos ini langsung bisa dikasih tahu tempat bikin barang di mana dan seterusnya. Mbak Amalia nanti dulu ya, Mbak ya, karena udah banyak pertanyaan di chat yang untuk Mbak Amalia. Sekarang ke Mas Niko dulu nih. Nah, ini sebenarnya agak spesifik ya, cara meningkatkan kompetensi jangka panjang di limbah sampah ya. Maksudnya mungkin mereka bagaimana cara bisa mengcompete atau bisa masuk sebenarnya dalam value chain-nya dari Octopus. Silakan Mas Niko. Terima kasih Mas Nasmi. Tadi pertanyaannya bagus banget. Kita juga menghargai nih ada inisiatif dari teman-teman yang kita sebutnya upcycling dari sampah yang sebetulnya nggak bisa diapa-apain gitu. Yang pertama itu menurut saya caranya adalah kita emang harus enrich pengetahuan kita lah. Kita harus tambah knowledge kita tentang
sampahnya. Contohnya adalah tadi kan kita harus tahu nih sifatnya plastik itu gimana. Tadi tapi kita tahu kan, jadi plastik itu awet dan tahan lama gitu ya, bentuknya juga tahan, jadi bisa dipakai buat kriya atau bisa di upcycle jadi barang-barang lebih berguna, bisa jadi tas misalnya atau sepatu dan sebagainya. Tapi kalau kita coba perhatiin nih jenis sampah yang lain, contohnya ini deh, mungkin kalau teman-teman di Sumatera gitu ya, tahu namanya bungkil sawit. Jadi ada sisa dari sawit yang udah diperas gitu, udah diambil minyaknya, dan biasanya dijual, tapi dijualnya juga murah gitu, mungkin sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per kilogramnya. Itu dari yang kita kita riset dan explore, ternyata itu bisa jadi kita bisa buat ini pakan buat black soldier fly. Jadi bungkil sawitnya dikasih jadi pakan, jadi pakannya maggot, dan maggotnya juga kita bisa bikin jadi sumber protein atau jadi pakan hewan dan hewan ternak gitu ya, kebanyakan buat ikan dan sebagainya. Di situ emang perlu ini sih perlu enrich knowledge-nya kita perlu perkaya nih diri kita tentang sampah itu bisa diapain sih, komposisinya apa, kemudian propertinya apa yang bisa kita gunakan lagi. Mungkin itu dari saya, Mas Nasmi. Oke, baik. Ini juga mungkin harapannya ke depan Octopus itu juga bisa menampung ide-ide kreatif terkait dengan upcycling, khususnya di pedalaman ya. Gitu. Mungkin bisa menjadi Evermost tapi untuk untuk produk khusus upcycling gitu. Menarik sekali. Oke, ini saya mau ada Mbak Arti atau Mas Arti ya? Mbak Arti mungkin. Iya Kak, Mbak Arti. Mbak. Oh iya. Mbak Arti silakan Mbak, mungkin bisa secara cepat disampaikan pertanyaannya. Nanti setelah ini akan ke Mas Husni yang ada pertanyaan khusus untuk Mbak Amalia. Mungkin Mbak Arti dulu. Ya, perkenalkan nama saya Arti dari Rangkas Bitung. Izin bertanya kepada narasumber. Pertanyaan saya ada dua Kak. Yang pertama, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang jasa dan teknologi di era digital ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana kesiapan dan SDM Indonesia, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan di bidang jasa dan teknologi ini ke depannya seperti apa? Itu aja, Kak, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya mau ke Mbak Amalia ya, karena kan Mbak Amalia gimana sih, kita udah cukup nggak sih teknologi dan SDM kita untuk mendukung perubahan Jastek gitu? Jangan-jangan udah cukup tapi banyak yang nggak tahu gitu cara manfaatinnya. Silakan. Oke, Mbak Amalia, freeze. Oke, mungkin saya larikan ke Mas Arif dulu. Mas Arif, bagaimana Mas kesiapan teknologi dan SDM kita? Mbak Mel lagi free soalnya. Ya, kalau dari saya mungkin secara SDM itu sebenarnya kita sudah siap ya, tapi dari sisi akses ke tools yang tepat, solusi itu mungkin yang masih agak bermasalah. In a way, dari sisi Evermost mungkin kita dari tadi ngomongin tentang value change, kita itu sangat believe dengan value change. Intinya ketika kita create value, harusnya value creation itu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Mungkin dari sisi margin harga yang kita bisa tingkatkan dan lain-lain. Nah ini untuk pelaku UMKM, gimana nih caranya sebenarnya kita itu bisa create value. Dan kalau misalnya kita udah tahu di mana kita bisa create value, baru kita menggunakan digital solusi untuk bantu kita scale-nya. Goalnya apa? Goalnya itu make sure kita udah ngelakuin sesuatu dengan benar, baru kita scale. Jangan kita scale dulu, tapi kita banyak isu-isunya, kita malahan scale masalahnya dengan lebih masif lagi lah ya. Iya, jadi terkadang menggunakan tools sudah ada, teknologi sudah ada, cuman terkadang ya pertama tadi market fit dulu ya, value creation-nya jelas dulu, baru kita onboarding ke tools itu. Karena juga Mas Niko di pengalamannya waktu scaling pertama kali, apakah menggunakan tools juga, Mas? Iya, banget. Justru kita menghindari menghindari develop solusi sendiri gitu. Jadi
kalau bisa memang pakai solusi yang udah ada, kita pakai solusi yang ada. Contohnya buat cloud teknologi kita pakai beberapa vendor nih yang ada yang kan banyak nih cloud provider yang ngasih gratisan justru. Kita pakai itu dulu, baru kita adapt nih kira-kira mana yang paling bagus, dan ya udah baru tentu nih pakai tools mana yang paling cocok. Biasanya sih kita gitu. Oke. Halo Mbak Amalia, sudah nyambung kembali. Halo Mas, sorry aku tiba-tiba dari tadi keluar masuk. Oke, Ini nggak apa-apa Mbak. Ini Hmm. kita tadi sudah ada jawaban untuk Mbak Arti. Ya, sekarang saya lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Amalia di Husni oleh Mas Husni Dinika. Saya bacakan Mbak Amalianya ada di chat ya. Pertanyaan agak spesifik, makanya nih kumpul yang sudah menjangkau banyak lokasi mungkin bisa membantu memberikan masukan. Jadi dia ini untuk usaha bidang wisata budaya dan edukasi. Pemanfaatan teknologi seperti apa yang cocok untuk mendongkrak pengunjung wisata yang mau belajar tentang budaya, dan bagaimana cara mereka meraih pasar di luar siswa atau pelajar. Ini pasti banyak nih kumpul nih saat punya berbagai macam program pengembangan kewirausahaan kumpul tuh berhadapan dengan yang seperti ini kan, sepertinya kan ya. Gitu, silakan Mbak Amalia. Oke, thank you Mas. Jadi ini sebenarnya aku mau lurusin aja, sebenarnya teknologi itu harusnya cuma jadi tools teman-teman. Jadi apapun itu tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arif ya, value creation yang penting. Value-nya apa? Kalian tuh bisnisnya atau produk atau masalah yang kalian tackle tuh apa? Teknologi itu cuma jadi alat untuk membantu kalian men-solve masalah itu dengan lebih mudah gitu, lebih scale gitu ya, bisa di scale. Nah itu sih, jadi kalau misalnya mau dibilang teknologinya apa nih untuk bisa tackling masalah wisata ini, dicari tahu dulu masalahnya apa di sana. Gitu, katanya dulu sama customer-nya apa solusinya, baru nanti kayak tadi Mas Tiko kan bilang ketika buat di awal tuh biar supaya cost-nya nggak terlalu membesar, dan cari teknologi yang sudah ada, no code, low code platform tuh udah banyak banget, Jojonomic gitu-gitu kan ya. Nah itu tuh bisa. Tapi kalau misalnya memang mau engage existing startup gitu untuk bisa masukin ke sini, kalau yang aku tahu tuh sebenarnya di wisata itu ada Autorin. Kalau teman-teman tahu, mereka itu kerjasama juga sama Traveloka, sama kementerian untuk bisa bikin virtual reality untuk kota wisata gitu deh. Nah itu tuh mungkin kalau cuma untuk awareness, ini kita ada ini loh gitu di si kota ini loh gitu, itu bisa pakai. Tapi kalau memang mau nyediain solusi, bangun startup, ya itu harus ditanya masalahnya apa dulu yang mau kalian tackle. Gitu sih mungkin Mas Alfi ya. Oke, saya tanya dulu ke panitia, ini udah mau jam 4 ya, tapi ini banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana kalau agaknya pertanyaan-pertanyaan ini mungkin, coba saya pilih satu, sorry tadi saya baca ada satu lagi. Oke, tapi saya pikir karena sudah jam 4 ya, waktu sudah menunjukkan pukul 4, dan saya pikir juga kita, Mas Arif, Mas Niko, dan maupun Mbak Amalia juga sudah punya agenda-agenda lain, kita akan menyelesaikan sesuai schedule. Jadi, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Arif, Mas Niko, Mbak Amalia, terima kasih sekali atas kehadirannya, terima kasih atas sharing-sharingnya, dan izin ini semua sharing-sharingnya akan kita coba rangkum, dan semoga itu akan memperkaya solusi yang kita berikan, khususnya di acara, khususnya program Entrepreneur Development oleh Kemenkop UKM di tahun 2023 ini. Sekali lagi terima kasih Mas Arif, Mas Niko, Mbak Amalia, izin saya serahkan kembali kepada moderator kita, Mbak Ima. Silakan Mbak Ima. Baik, terima kasih Pak Nasmi sudah memoderasi, dan juga terima kasih kepada Bapak dan kakak-kakak. Kayaknya Pak Arif juga dipanggil kakak, boleh ya Pak Arif, izin. Terima kasih nih, insight-nya luar biasa banget. Ya Allah, tadi kita partisipannya sempat nyampe 130, ini udah ada Bu Sari juga di sini. 130, cuman lama-lama menurun, nggak apa-apa, itu wajar. Tidak bisa maksa orang terus mau belajar ya Bu ya. Itu kan mindset-nya. Nah, baik, terima kasih semuanya sudah bertahan sampai sore hari ini. Bu Sari, mungkin izin Bu untuk menutup, barangkali ada highlight yang harus ditekankan Bu terkait kolaborasi ke depan, bagaimana nih Bu? Silakan Bu Sari, sekaligus menutup nanti Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ima, Pak Latsmi.
semuanya kakak-kakak ya, Kak Natsmi, Kak Arif, Kak Niko, Kak Lia, dan semuanya yang sudah intens mengikuti talk hari sore ini. Sayang tadi saya ada on off karena double Zoom dan ada tamu, jadi tapi saya sangat terima kasih nih, ada yang penting itu value creation-nya ya. Jadi product market fit mau disebut apa yang mau dibuat value creation-nya, permasalahannya dulu, tahu bagaimana cara mendapatkannya, baru kalau sudah fit, sudah yakin dengan itu, baru bisa bertumbuh. Karena untuk bertumbuh perlu targeted market, kemudian perlu tim yang memang solid, yang sama satu frekuensi, dan mainnya jauh ya, karena tadi kan nggak perlu nyediain semua sendiri ya, walaupun kita bicara teknologi, kalau memang sudah ada cloud provider, sudah ada apps yang memang sudah membantu untuk admin, untuk pencatatan dan lain sebagainya, sebenarnya tidak perlu menciptakan hal yang baru ya, tinggal mengkonsolidasinya yang perlu dilakukan. Nah, teman-teman semua, sedaging itu yang akan ditawarkan oleh entrepreneur development. Tadi ada yang bilang terima kasih sudah membuka cakrawala entrepreneur. Memang itu yang ingin kami dapatkan. Sebenarnya ngobrol, kami tidak menyediakan sertifikat, mohon maaf, karena ini adalah untuk kepentingan teman-teman semua. Jadi dengan mendapatkan jaringan yang seoke ini gitu, kita sangat berterima kasih sekali yang sudah sangat sibuk, sudah lead di sektor sesinya masing-masing, masih berkenan untuk membagi, untuk membuka cakrawala, supaya kita semua bisa menciptakan value tertentu dan menciptakan networking yang makin solid, karena tidak ada satupun orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini bisa tetap berjalan, karena saya yakin akan ada yang bisa memperkaya Evermose juga, maksudnya memperkaya hubungan link-link yang lain. Kemudian yang mau ngerjain persampahan juga banyak, Mas Niko. Kemudian yang kumpul, kepingin ketemu, dikumpul untuk berkumpul yang memberikan manfaat, terus supaya bisa menggunakan plastik pay untuk menyelesaikan masalah juga di pemerintah daerah gitu ya. Sebenarnya mereka harus kenal gitu, supaya nggak nyari mesin pencacah sampah ke luar negeri, tetapi sudah ada ekosistem yang bisa mensupport. Mungkin itu Mbak Ima, nanti saya keterusan. Terima kasih banyak, salam sehat, sukses semuanya, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Ya, sebelum selesai, ini Kita mau dulu, kita foto foto-foto dulu. Iya, Jadi iya. semuanya nyalain kamera dulu. Ini saya takut keburu Kalau pedalip foto nih. angle-nya agak juga supaya agak kurus. Silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Kita foto dulu, teman-teman host. Sudah siap ya? Ini kita ada 3 slide ya. Ayo dinyalakan dulu teman-teman. Oke. Saya hitung, ini mungkin pada nggak tahu di slide mana. Untuk pertama ya, 1, 2, 3. Udah ya teman-teman host. Oke, next. Slide kedua, tetap senyum. Kita nggak tahu di mana, tetap senyum. Oke, 1, 2, ayo dinyalakan. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. Lanjut di slide terakhir, tetap senyum. Nyalakan yang belum dinyalakan, barangkali langsung nongol. Ayo Bapak Ibu nyalakan dulu. 1, 2, 3. Baik.
Terima kasih semuanya, terima kasih sekali sudah bertahan hingga sore ini, Bapak Ibu narasumber dan penanggap dan juga peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bertemu lagi dalam kesempatan di Entrepreneur Development, kegiatan inti kami. Jangan lupa follow Instagram Entredev 2023 atau follow Instagram Kemenkop UKM. Daftar bagi usaha yang memang cocok sesuai dengan sektor bisnisnya. Kita ketemu lagi, kita berkolaborasi lagi di dalam program Entrepreneur Development. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di sesi Entrepreneur Development Talk sesi selanjutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum Thank you warahmatullahi semua. Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Mari, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.